gitu. Jadi disclaimer dulu bahwa trik ini itu murni opini pribadi. Jadi dibuat dari pengalaman yang tentunya terbatas dan bukan pedoman resmi Bapak Ibu ya. Tapi untuk diskusi seru saja dari sudut pandang saya sendiri gitu dan semoga bermanfaat. Jadi bagaimana caranya agar riset kita ini nanti hmm, bukan hanya editornya saja yang melihat bahwa ide kita ini adalah ide terbaru gitu. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal bereputasi itu mereka suka memberikan eh, call for paper. Kalau Bapak Ibu sering membaca atau memfollow ya, baik itu dari link ID atau dari Instagram atau dari Facebook ya, untuk apa webnya jurnal-jurnal internasional bereputasi tersebut. Nah, mereka itu biasanya suka memberitakan atau memberikan informasi tentang call for paper. Call for paper itu biasanya mereka akan memberikan informasi kira-kira topik riset apa yang sedang mereka cari gitu. Nah, dari topik riset yang mereka cari tersebut, kita bisa menentukan kira-kira ide apa yang akan kita teliti agar tulisan kita tersebut atau penelitian kita tersebut waktu kita submit ke jurnal yang sedang mencari call for papernya itu bisa diterima gitu. Oke. Nah, saya juga sudah eh, memberikan link di PPT saya dan nanti PPT ini akan saya share gitu. Nah, ini contoh salah satu kalau misalnya teman-teman semua itu kesulitan dalam menemukan ide. Ide apa ya kira-kira yang eh, rasanya itu kalau kita submit di jurnal bereputasi itu bisa diterima gitu sama editornya. Kan kalau misalnya sebelum masuk ke reviewer itu kan editor dulu yang akan men-screening kira-kira bukan hanya template saja yang di-screening oleh editor, tetapi editor itu juga akan melihat bahwa apakah ide atau topik riset kita ini itu relevan nggak untuk kebutuhan saat ini gitu, kebutuhan zaman saat ini. Nah, itu yang paling dilihat oleh editor. Nah, kalau untuk keterbaruan atau novelty, saya rasa tidak perlu terlalu rumit, Bapak Ibu. Yang penting sederhana, tetapi memang ada yang membuat keterbaruan riset kita ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, gitu. Oke, ini contoh dari salah satu Journal of Applied Accounting Research, karena kita sama-sama dari akuntansi, atau mungkin juga ada teman-teman yang dari manajemen, karena ini adalah FAME gitu ya. Tetapi saya akan memberikan cara bagaimana untuk kita menemukan ide-ide riset terkini dan relevan dengan kondisi saat ini. Karena saya fokus di sustainability accounting, maka kebanyakan dari eh, jurnal-jurnal yang saya ikuti itu rata-rata topik call for paper yang mereka cari itu adalah di dunia-dunia atau di kefokusan sustainability gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu di Journal of Applied Accounting Research. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi publikasi saya ini eh, memang cuma di Emerald Publisher. Kenapa di Emerald Publisher? Karena dari jurnal-jurnal Emerald ini saya merasa kalau membaca artikel-artikel dari jurnal Emerald Publisher itu sepertinya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami daripada jurnal-jurnal yang lain. Makanya kalau saya mau publikasi pun pasti di jurnal Emerald Publisher yang saya cari bagaimana bagaimana kira rasanya eh, apa
bagaimana rasanya agar tulisan saya ini bisa diterima oleh mereka gitu. Nah, ini merupakan salah satu eh, jurnal yang pernah tulisan saya dipublikasikan di sini dan prosesnya itu kira-kira 2 tahun. Jadi kalau jurnal-jurnal gratis seperti ini, itu memang mereka benar-benar mereview ya. Dan mereviewnya itu cukup detail, karena reviewernya itu bukan hanya 1 orang, tetapi sampai 3 orang. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya mensubmit di jurnal, itu penolakannya bukan hanya sekali Bapak Ibu. Selama saya sekolah sampai saat ini mungkin penolakannya itu sudah 30 kali kalau ditotalin. Jadi jadi ditolak tapi dicoba lagi, ditolak dan dicoba lagi gitu. Jadi jangan merasa sedih apalagi kalau misalnya masih 1 atau sampai 5 kali ditolak itu hal biasa. Apalagi kita di dunia akademisi gitu ya. Karena yang untuk masuk ke jurnal-jurnal seperti ini bukan kita sendiri Bapak Ibu, tetapi kita bersaing dengan akademisi di seluruh dunia gitu. Jadi kalau bisa topik kita itu memang betul-betul terfilter oleh editornya bahwa ini adalah ide yang eh, relevan untuk saat ini gitu. Karena saingan kita itu ya bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Nah, ini salah satu jurnal dari of Applied Accounting Research. Di sini ada hmm, topik call for paper yang sedang mereka cari. Kalau saya buka, nih saya buka ya. Mbak Yunia sudah bergeser ya ini saya. Iya, bergeser, Ibu. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, Emer Publisher ini itu hampir setiap hari memberikan informasi tentang call for paper. Kenapa? Karena di dalam Publisher Emerald ini mereka itu punya jurnal yang banyak sekali, ya. Hmm. Jadi karena kefokusan saya adalah di area akuntansi, maka saya cukup memilih area akuntansinya. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah filter ini, kita cukup memilih, kita select subjek di sini ya Bapak Ibu ya. Terus kita pilih yang akuntansinya. Kalau Bapak Ibu mau ke eh, manajemen, jurusan manajemen atau ke fokusan manajemen, Bapak Ibu tinggal checklist saja gitu. Terus mau memperluas untuk marketing, untuk environment, dan untuk yang major-major yang lain gitu. Nah, itu tinggal di checklist saja Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah kita checklist, kita apply. Maka akan keluar kira-kira jurnal apa saja yang sedang mencari paper dan mereka akan memberikan penjelasan tentang variabel apa yang mereka cari. Itu Bapak Ibu. Nah, karena saya di akuntansi, jadi yang saya pilih adalah jurnal dengan judul dengan judul akuntansi gitu. Artinya di nama jurnalnya itu ada akuntansinya. Kenapa? Karena akan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk eh, naik pangkat atau kalau misalnya mau GB untuk menuju guru besar gitu. Karena kenapa? Karena tidak perlu ditanyakan lagi akuntansinya. Di nama jurnalnya sendiri sudah ada akuntansinya gitu. Jadi saya itu lebih memilih untuk akuntansinya saja. Nah, kalau misalnya kita lihat yang akuntansinya saja, contohnya di sini, ini kan ada banyak nih page-nya Bapak Ibu, tinggal dipilih saja. Nih, misalnya, nih, misalnya di sini, di Artificial Intelligence in Sustainability Accounting and Assurance. Nah, di sini sudah ada nama akuntansinya. Nah, kalau sudah ada nama akuntansinya, biasanya cover paper ini akan memberikan pandangan sama kita variabel apa yang dia cari, ya. Jadi
variabel apa yang dia cari itu bisa kita lihat dari list of topic area ini. Oke, Bapak Ibu, misalnya list of topic area yang dia cari yang pertama adalah tentang AI dan redesign of sustainability accounting system. Kemudian AI in sustainability reporting workflow sampai kepada nih, kalau saya kan suka meneliti tentang governance ya, governance structure atau tentang ESG atau tentang sustainability reporting ya, atau tentang emisi karbon dan lain-lain. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya ide topik seperti itu, Bapak Ibu bisa mencocokkan saja dengan list topik area yang sedang mereka cari, Bapak Ibu. Ya, ini ada berapa list topik areanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, kemudian dia akan memberitahukan introduction-nya seperti apa. Jadi, di call for paper ini, itu kita diberikan informasi yang pertama, variabel apa yang mereka cari, itu bisa kita lihat dari list of topic area. Kemudian, pendahuluannya nanti seperti apa yang akan kita tuliskan di paper tersebut, dia sudah memberikan kata kunci introduction di sini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan introduction yang sudah mereka siapkan di sini di artikel Bapak Ibu. Dan itu boleh gitu. Ya. Mungkin akan nanti kita tambahkan atau kita kembangkan sesuai dengan variabel yang mau kita ambil dan kita pilih dari list topik area yang ada di sini. Makanya kadang teman-teman yang suka bingung, apa ya kira-kira ide atau topik kekinian yang bisa diterima di jurnal internasional? Nah, sekarang Bapak Ibu jangan bingung lagi. Kenapa? Karena di Emerald Publisher sendiri mereka menyediakan call for paper. Ya. Nah, dari call for paper ini kita bisa bikin satu artikel yang nanti akan kita submit ke jurnal tersebut gitu. Nah, kemudian nih misalnya lagi saya cari misalnya begini ya. Eh, Nah, yang ini misalnya accounting for biodiversity. Nah, kalau accounting, jadi jurnal Meditary Accountancy Research ini nama jurnalnya Bapak Ibu ya, sedang mencari call for paper dengan topik accounting for biodiversity, ecosystem and species, impact dependencies and state of nature. Ya, jurnal Accountancy Research. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu pengen menulis dan akan disubmit di jurnal Meditari ini, Bapak Ibu bisa lihat dulu list topik areanya apa. Nah, list topik areanya ada di sini. Kita tinggal pilih. Nah, dari list topik area tadi, kita bisa nggak menemukan variabelnya. Nah, kalau ini kan variabelnya variabel yang kayak biodiversity. Biodiversity itu sekarang Bapak Ibu sudah ada datanya di Sustainability Report atau laporan ESG. Nah, laporan ESG berarti biodiversity ini bisa kita teliti gitu. Kenapa? Karena biodiversity ini akuntansi juga loh ternyata gitu. Karena kebanyakan orang sekarang suka bertanya, apakah ESG itu akuntansi? Nah, buktinya di jurnal Meditary Akuntansi sendiri itu mencari list topik dengan biodiversity ini gitu. Ya. Terus tentang environmental accounting, topik tentang lingkungan juga ada di sini dan dia sedang mencari topik tersebut. Nah, kemudian, terus Bapak Ibu bingung nih, bagaimana cara menulisnya? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Nah, untuk introduction-nya, boleh ditiru yang di sini Bapak Ibu. Tinggal dikembangkan saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, jangan lupa Bapak Ibu, referensinya. Waktu kita mau publish ke jurnal, jurnal-jurnal bereputasi tinggi itu, yang mereka lihat pertama kali adalah referensi kita. Kalau bisa, referensinya itu juga dari jurnal-jurnal bereputasi gitu. Ya, misalnya dari jurnal-jurnalnya dia, jadi jurnal-jurnalnya Meditari ini, atau dari jurnal-jurnal sekelas dengan dia gitu.
Nah, jangan sampai jurnal-jurnalnya itu nanti bukan dari jurnal-jurnal bereputasi. Atau misalnya kita mau referensi selain Emerald Publisher, bisa dari Elsevier, ya, bisa dari Sage, bisa dari Wiley, nah, dan masih banyak lagi jurnal-jurnal bereputasi yang lain gitu. Nah, terus kita mau lihat kalau saya nih biasanya kalau mau menulis itu yang pertama kali saya lakukan adalah saya kunjungi dulu Bapak Ibu. Saya kunjungi dulu Meditera Accountancy Research ini. Saya masuk ke webnya, ya. Saya masuk ke webnya. Nah, ini dia Meditari Accountancy Research, ya. Yang berikutnya adalah saya mau lihat dulu dia ini key berapa. Oke, dia ini key berapa? Saya masuk ke link scopus.com yang di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan ini ya. Saya mau memastikan aja ini kira-kira Meditari ini dia Scopus key berapa. Nah, ternyata 92% persentilnya berarti key 1. Ya. Nah, balik lagi ke Meditari ini. Saya lihat ini ada M-Scope. M-Scope ini kalau misalnya kita cari akuntansinya, kita nggak perlu bertanya lagi. Ini topik yang ada di situ. Ada audit, financial reporting, ya, impact of accounting on organization, accounting ethic. Jadi riset Bapak Ibu yang terkait dengan list topik ini bisa dimasukkan ke jurnal ini. Ya. Nah, kemudian yang saya lihat berikutnya adalah author guideline-nya. Yang ini. Ya, author guideline-nya itu artinya kalau di jurnal kita itu biasanya template. Nah, tapi biasanya Bapak Ibu, jurnal-jurnal seperti ini nggak punya template. Ya, yang mereka tuliskan itu cuma apa? Cuma di sini aja nih. Nah, saya suka langsung masuk ke manuskrip requirement. Kira-kira apa kewajiban-kewajiban yang ada di manuskripnya? Ya, yang pertama adalah formatnya harus Microsoft Word waktu kita mensubmit nanti. Yang saya tangkap dan yang paling wajib itu adalah ini Bapak Ibu, yang ini. Artikel should be between 6.000 sampai 9.000 word in length. This include all text, for example, the structure abstract, reference, all text in table, and figure and appendix. Artinya, semuanya itu tidak boleh lebih dari 9.000 kata. Dari abstrak sampai referensi. Oke. Kemudian please allow 250 word for each figure or table. Jadi cuma boleh 250 kata yang ada di figur dan tabel. Dan semuanya harus 9.000. Jadi pengalaman saya, kadang kalau kita menulis ini kan suka kelebihan, suka berlebih gitu katanya. Kalau misalnya dia bilang 9.000, kita jadi 9.500. Nah, kalau di saya pribadi, saya mengira bahwa ada nggak apa-apa lah ini kan cuma kelebihan 500 gitu ya. Nah, saya pernah coba submit, ternyata mereka tolak. Dengan alasan apa? Ini kelebihan kata, kelebihan kalimat, ya, kelebihan kata. Karena katanya cuma 9.000 limitnya. Tolong dikurangi kembali, kemudian di resubmit. Tapi ada juga yang langsung menolak, nggak disuruh resubmit kembali. Ya, kalau dia suruh resubmit kembali, berarti dia tertarik dengan ide kita, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang di bawah ini, ya, yang di bawah ini adalah bagaimana cara mensubmit di artikel ini gitu ya. Karena akan ada beberapa step. Tapi tidak akan saya jelaskan di sini bagaimana cara mensubmit. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah saya lihat Bapak Ibu, kira-kira bagaimana sih bentuk dari artikel yang pernah terbit di sini. Oke, berarti saya pergi ke isu mereka. Kemudian akan saya cari kira-kira judul riset apa yang mau saya ambil dan hampir mirip dengan punya saya. Bukan dari judul ya Bapak Ibu ya, tetapi dari model konseptualnya saja. Misal nih,
Saya mau lihat tentang, nah yang ini nih, misalnya nih, tentang Sustainability Information Assurance. Saya sedang meneliti tentang assurance eksternalnya SR misalnya gitu. Wah, ini hampir mirip nih. Mhm. Oke. Nah, tinggal saya buka saja. Kira-kira seperti apa isinya. Oke. Nah, saya lihat di sini. Yang pertama adalah dari abstrak dulu. Nah, berarti nanti Bapak Ibu harus menyiapkan abstrak sama seperti ini. Gitu ya. Jadi pada saat editor itu menerima eh, artikel kita, setidak-tidaknya template-nya sudah sama dengan artikel-artikel yang pernah publis di sini gitu. Oke. Kemudian setelah abstrak apa lagi? Setelah abstrak adalah introduction. Kemudian setelah introduction ada literature review dan hypothesis development. Terus ada apa lagi? Kemudian ada hipotesis. Kemudian ada metodologi yang isinya sampel dan data. Kemudian eh, ada persamaan regresi kalau misalnya untuk data regresi gitu ya. Kemudian ada result. Oke, berarti kita sudah dapat poin-poinnya. Setelah result ada apa lagi? Ada eh, kesimpulan dan saran, conclusion, ya. Nah, setelah itu apalagi yang kita lihat? Berapa tabelnya di sini? Kita hitung. Kira-kira ada berapa tabel di dalam ini? Ya, yang pertama kita lihat tabel pertama. Oh, ini tentang eh, s- apa? Ukuran variabel. Oke, satu. Kemudian ada karakteristik of sample, dua. Kemudian ada distribusi asuran, berarti ini masih deskriptif ya, tiga. Kemudian ada ini deskriptifnya yang utama, empat. Artinya kalau ini mungkin dia antar negara, jadi detail deskriptif statistiknya. Tapi kalau misalnya kita hanya di Indonesia saja, boleh cuma satu untuk statistik deskriptif. Nah, yang berikutnya adalah tabel apa? Ada percent correlation. Berarti kita harus bikin juga nih percent correlationnya. Terus apa lagi? Nah, ini regresi utama. Ini main result atau hasil utama. Ya, hasil utamanya nih satu. Kemudian dia juga punya, nah dia nggak punya tabel yang lain. Berarti kita juga harus bikin seperti itu gitu loh. Ya, berarti ada berapa tabel di situ kita ikutin. Ya, kita contoh. Oke, dan ada juga artikel-artikel yang punya lebih dari, misalnya dia punya main result, kemudian dia punya additional test, kemudian dia juga punya endogeneity test dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa melakukan hal itu ya kita lakukan juga gitu Bapak Ibu. Karena dari situ pada saat editor sudah melihat template kita ini sesuai dengan publikasi artikel-artikel di jurnalnya dia, setidak-tidaknya mood dia sudah betul di situ gitu. Wah, ternyata template-nya sudah pas. Nah, sekarang tinggal dia lihat idenya kira-kira masuk nggak gitu. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi untuk menentukan ide kekinian itu adalah coba lihat call for paper. Nanti akan saya berikan linknya di PPT. Bisa dipelajari di situ Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak bingung lagi untuk menentukan variabel apa yang mau diteliti. Kemudian Bapak Ibu juga tidak akan bingung lagi untuk menentukan bagaimana cara menulis introduction, ya. Nah, setelah kita lihat tabelnya, kita lihat selingkungan Bapak Ibu. Selingkungan itu artinya apa? Bagaimana cara mereka atau gaya mereka menulis? Oke, bagaimana cara mereka menulis? Apa saja yang ada di dalam introduction ini kira-kira? Nah, itu juga harus kita pelajari Bapak Ibu. Ya. Oke, kita balik lagi ke PPT. Oke. Ini adalah Journal of Applied Accounting Research dan saya pernah publikasi di sini. Saya punya publikasi di sini. Ini publikasi saya, ya.
Judulnya The Mediating Role of Carbon Emission Disclosure in the Relationship Between Structure of Corporate Governance and Firm Performance. Ya, ini sudah top tier sekarang jurnalnya Bapak Ibu, sudah 91% persentilnya. Oke, jadi ini dia ya 91% persentilnya ya. Dengan SJR-nya sudah 0,925. Kalau mau GB udah lewat ya. Kalau nggak salah saya kalau mau GB itu cuma cukup 0,1 ya SJR-nya kalau nggak salah saya. Ya. Jadi eh, yang berikutnya adalah ini waktu saya mendapatkan revisi di jurnal tersebut. Jadi 2 tahun prosesnya Bapak Ibu saya mendapatkan revisi dari awal saya submit sampai saya diterima. Dan revisinya itu sekitar 5 kali Bapak Ibu yang di review oleh 3 orang reviewer. Oke, tetapi eh, tulisan saya itu setelah direview sama mereka ya, jadi pada saat sudah eh, jadi lebih bagus gitu daripada pada saat awal saya pada saat awal saya mensubmit. Kenapa? Karena saya sudah banyak dapat masukan dan mereka itu memang serius gitu. Memang serius mengarahkan kita. Kalau topik kita itu mereka terima gitu. Ya, mulai dari selingkungan dari menulis introduction itu seperti apa, harus ada apa saja di situ. Nah, itu diarahkan sampai kepada eh, analisa statistiknya, Bapak Ibu. Nah, proses itu Hmm. harus kita ikuti. Kenapa? Karena apa yang diminta reviewer itu harus kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya permintaannya adalah revisi yang terlalu besar, terlalu besar itu misalnya dia minta tambah tahun, nyari data kembali, kemudian nambah sampel yang nyari data kembali, dan itu tidak mungkin kita lakukan dalam waktu cepat. Kita bisa mengatakan itu kepada reviewernya, dan mereka it's okay aja. Itu kan kalau kita sanggup, kalau kita nggak sanggup, kita tinggal menuliskan alasan kenapa kita tidak menyanggupi gitu. Oke. Nah, ini adalah revisi yang pertama yang saya dapatkan dari reviewer satu. Jadi di sini ada 2 reviewer awalnya ya. Kemudian untuk revisi berikutnya itu muncul reviewer ketiga gitu ya. Mungkin tidak akan saya paparkan secara detail ya, tapi kira-kira seperti inilah revisi yang saya dapatkan waktu saya pertama kali publis di jurnal internasional. Dan asal Bapak Ibu, maksudnya itu bukan bukan sekali submit langsung diterima gitu ya, tetapi submit pertama ditolak, submit kedua, ketiga, keempat, kelima, saya kalau nggak salah saya tuh di awal itu 7 kali saya ditolak, tetapi bukan di jurnal yang sama Bapak Ibu ya, di jurnal yang berbeda-beda, tapi kalau saya totalin itu sekitar 7 kali waktu saya submit pertama kali di jurnal internasional. Nah, submit ke-8 itu baru saya mendapatkan revisi senior. Tetapi ada juga jurnal yang waktu dia menolak tersebut, dia memberikan saran. Jadi sarannya itulah yang saya perbaiki. Nah, akhirnya saya pilih jurnal yang lain dan pada saat saya submit, pas di Journal of Applied Accounting Research inilah saya mendapatkan revisi mayor gitu. Oke. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, s- ini ini artikel saya di top tier 98% di corporate governance. Jadi ini adalah artikel saya yang pertama kali, yang barusan yang emisi karbon adalah artikel saya yang kedua gitu. Nah, yang ini adalah artikel saya yang ketiga. Sama Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya di Q1 dan tidak ada satupun yang berbayar. Ya. Nah, nah untuk Bapak Ibu ketahui, apakah mode riset yang seperti apa yang diterima di jurnal-jurnal bereputasi tinggi? Oke. Kalau sebelumnya itu kan di pikiran kita, kalau kita mau diterima di jurnal bereputasi tinggi ini berarti mode risetnya harus complicated, oke, ribet, atau mungkin seperti sarang laba-laba, atau mungkin variabelnya harus banyak gitu ya. Atau mungkin eh, ada keterbaruan yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh riset-riset sebelumnya. Tapi ternyata nggak gitu Bapak Ibu. Ya. Model riset seperti apa yang mereka terima atau yang mereka rekomendasikan?
Model riset saya cuma seperti ini, Bapak Ibu. Nih, ya. Tentang apa? Tentang emisi karbon. Jadi cuma ada tiga variabel saya. Variabelnya itu cuma structure governance, variabel X1. Jadi X-nya cuma satu. Kemudian mediasinya cuma satu. Dan Y-nya cuma satu. Oke. Tetapi waktu saya submit, yang pertama kali revisi yang saya dapatkan adalah kira-kira, reviewernya bilang gini, kontribusi apa yang bisa kamu berikan dari hasil riset kamu ini? Kenapa? Karena mereka tidak melihat kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan dari hasil riset kita. Itu yang mereka tekankan pertama kali. Oke. Kemudian selain kontribusi, dia tanya lagi, apa uniknya kontribusi kamu ini? Ya, apa keunikan kontribusinya? Dan keunikan kontribusi itu, Bapak Ibu, harus ada di introduction, ya. Dan kesimpulannya adalah jurnal-jurnal bereputasi tinggi yang dia cari adalah kontribusi hasil riset kita. Karena selama ini, pada saat kita meriset, kita selalu mengenyampingkan kesimpulan. Jadi seolah-olah kesimpulan itu adalah isi dari introduction sampai ke result. Padahal di kesimpulan itulah kita tekankan hasil riset kita ini kontribusi satu implikasi secara teoritis itu untuk apa? Dan yang kedua, implikasi secara praktis itu pertama untuk regulasi. Kira-kira hasil riset kita ini memberikan pandangan apa ke pemerintah gitu. Nah, di situ harus kita kemas tulisan itu jadi bagus dan betul-betul ada kontribusinya, ya. Bagi regulasi, bagi investor, kira-kira riset kita ini buat apa gitu. Nah, itu yang mereka tekankan. Oke, jadi kalau misalnya dia bilang, eh, a- jadi ada beberapa reviewer itu yang menolak, dia bilang seperti ini sama saya, kontribusi riset kamu itu sama aja sama riset-riset sebelumnya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Nah, akhirnya kami tolak. Ada juga yang seperti itu. Oke, jadi sampai saat ini, kalau saya mau meneliti, yang saya tekankan pertama kali adalah hasil riset saya ini nanti kontribusinya buat apa, ya? Itu yang pertama kali ditekankan. Nah, balik lagi ke model penelitian. Model penelitian saya ini sangat sederhana, Bapak Ibu, ya. Cuma dari structure governance ke firm performance yang dimediasi oleh emisi karbon. Riset saya ini dulu disubmit di tahun 2022 dan di aseptiknya di tahun 2025, Bapak Ibu. Udah hampir tiga, ya, ada 2,5 tahun lah pokoknya, ya. Dan dengan perbaikan yang banyak gitu. Jadi eh, kalau misalnya kita melakukan riset dengan satu saja variabel X-nya, satu mediasi seperti ini, dan satu Y seperti ini, kita bisa fokus ternyata bercerita Bapak Ibu di artikel kita. Ya, sebetulnya hubungan dari board structure ke Y itu seperti apa? Tapi misalnya, kalau kita tambah saja X-nya, misal di sini board structure, X2-nya misalnya tentang pajak. Antara struktur dewan dengan pajak kan ceritanya beda. Nah, mereka nggak suka. Artinya gini, mereka selalu bilang begini, sebetulnya Anda mau bercerita pajak atau Anda mau bercerita struktur governance, ya. Kalau misalnya Anda mau bercerita pajak, ya Anda cerita saja tentang pajak, nggak perlu cerita tentang struktur governance. Karena X-nya ini beda-beda cerita, dia bilang gitu. Berarti riset-riset yang diterima di jurnal-jurnal bereputasi tinggi ini adalah riset-riset yang sangat sederhana modelnya, mudah dipahami, ya.
Bukan tulisannya itu yang bikin orang pembaca itu atau ya, yang bikin pembaca itu bingung. Sebetulnya dia ini nulis apa gitu, ya. Tetapi riset yang bagus itu adalah riset yang modelnya sederhana. Kemudian dia punya kontribusinya itu juga sederhana gitu, ya. Tapi kesederhanaan kontribusinya ini beda dari riset sebelumnya. Dan itulah keterbaruannya atau novelty-nya gitu. Nah, itu kita bisa kita bisa tuangkan di introduction, ya. Modelnya sederhana, kontribusinya jelas dan juga sederhana. Kemudian membacanya mudah, ya. Pembaca itu senang bacanya dan bahasanya itu nggak pelik gitu. Bahasanya itu mudah dimengerti. Ternyata riset yang bagus itu seperti itu gitu. Ya, bukan yang bikin pembaca bingung dan pusing. Dia ini cerita apa? Oke. Nah, rata-rata coba Bapak Ibu perhatikan di artikel-artikel bereputasi tinggi itu nggak ada variabel itu yang banyak. Pasti cuma satu X, cuma satu Y. Kalau ada moderasi cuma satu moderasi, kalau ada mediasi ya cuma satu mediasi. Oke. Nah, seperti artikel saya yang satu lagi ini. Nah, yang ini kan cuma satu X satu Y Bapak Ibu. Tapi kontribusinya unik gitu. Ya, begitu juga dengan artikel saya yang satu lagi nih, yang ini. Nah, ini juga satu X, satu Y, satu moderasi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ya. Oh, berarti Bu Pipin kalau Bu Pipin cuma cerita seperti ini, nggak ini dong, nggak dalam dong artikelnya, nggak cuma singkat dong ceritanya, karena cuma ada satu X, cuma ada satu Y, cuma satu ada ya mediasi gitu. Jangan salah Bapak Ibu, ya. Artikel-artikel yang dengan nih contohnya ya, artikel saya yang ini. Nah, artikel saya yang ini itu memang satu moderasi, satu X, satu Y. Tetapi Bapak Ibu boleh lihat berapa banyak tabelnya. Ya, ada berapa banyak tabelnya di sini. Nah, ini main result. Oke. Kemudian, ini adalah, ini masih main result. Ini adalah robustness test. Ya, jadi saya bukan hanya ingin melihat seperti apa sih sustainability accounting itu terhadap Y. Y-nya itu diukur pakai ROA sama Tobinski. Tetapi saya juga mau lihat, kalau di statistik itu ada yang namanya sensitivitas analisis, Bapak Ibu. Ya, pada saat Tobinski atau Y-nya itu kita kita lihat dari perspektif kita hitung mundur 1 tahun ke belakang. Apakah X ini masih berpengaruh nggak? Gitu. Jadi sensitivitas analisis itu kita mau lihat Tobinski ini kalau kita ukur T minus satunya, terus kita ulang rannya terhadap X-nya, maksudnya X terhadap Tobinski T minus satunya itu masih berpengaruh nggak dia gitu. Nah itu kan sensitivitas analisis namanya. Ya, nah ternyata hasilnya masih sama dengan main result. Dan bukan hanya dilihat dari T minus satu, tapi saya juga lihat dari T plus satunya. Berarti kan saya punya tabel yang banyak gitu Bapak Ibu. Nih, ya. Ini tabelnya. Kemudian yang saya lihat apa lagi? Nah, ini dari statistiknya ya Bapak Ibu, endogeneity testnya. Saya mau lihat apakah terdapat bias nggak di dalam model riset saya. Ya, berarti saya tes lagi dari endogeneity testnya itu dari tes general GMM-nya. GMM-nya seperti apa? Nah, hasilnya sama, masih memberikan hasil yang sama dengan main result-nya. Nah, reviewer itu suka yang seperti ini, maksudnya bukan reviewernya ya, jurnal yang bereputasi itu suka yang seperti ini, Bapak Ibu. Kita punya model yang sederhana, tapi kita detail gitu ceritanya, ya. Jadi kita bukan hanya ngeran
eh, data dari X1 ke Y saja. Maksudnya bukan dari X ke Y-nya saja. X ke Y yang dimediasi oleh bukan itu saja, tetapi detail data kamu itu seperti apa. Kalau misalnya detailnya itu kita mau lihat, kan periode pengamatannya misalnya dari tahun 2015 sampai 2025. Saya mau lihat kalau saya run datanya sebelum COVID nih, ya sebelum COVID itu berarti dari 2015 sampai 2019. Seperti apa hasilnya? Sama nggak dengan main resultnya? Nah, kalau sama, berarti itu masuk ke dalam kategori robustness test, ya. Tes kekokohan yang menunjukkan apa? Bahwa model riset kita ini memang betul-betul robust, walaupun periode pengamatannya itu kita cuma lihat dari tahun sebelum COVID gitu. Oke. Kemudian kalau tahun setelah COVID gimana? Kita coba run lagi. Makanya riset-riset di zona bereputasi tinggi itu modelnya sederhana tapi tabelnya banyak. Tabelnya banyak itu adalah dia bercerita detail tentang model risetnya dia kalau dilihat dari sudut pandang ini, sudut pandang ini, sudut pandang ini gitu. Ya. Jadi jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, oh ya benar ya. Ternyata mode riset yang bagus itu adalah mode riset yang sederhana, tapi kita ceritanya detail, ya. Nah, kita cerita detail seperti ini ya saja Bapak Ibu itu menghabiskan 25 halaman gitu, ya. Menghabiskan 25 halaman. Nah, makanya kalau misalnya kita mau masuk ke jurnal ini berarti kita hitung dulu nih yang dipublish di sana kira-kira ada berapa biji nih tabelnya gitu. Oke. Terus balik lagi ke PPT-nya. Nih. Oke, saya akan menceritakan tentang apa saja isi dari introduction. Ya, ini dia. Artikel saya ini judulnya The Mediating Role of Carbon Emission Disclosure in the Relationship Between Structure of Corporate Governance and Firm Performance. Ya, apa saja isi dari introduction? Yang pertama adalah motivasi. Motivasi riset ini Bapak Ibu itu harus clear, ya. Jadi pertanyaan dari motivasi riset ini adalah apa? Biasanya kalau kita suka waktu kita apa menguji mahasiswa, skripsi mahasiswa kita suka nanya kan, kira-kira apa alasan kamu mengambil judul ini gitu ya. Nah, sama. Jadi motivasi riset kita yang kita buat di pendahuluan itu adalah apa yang memotivasi kita sehingga topik ini kita angkat untuk diteliti. Gitu, ya. Kalau di sini saya menuliskannya bahwa saya mulai dulu dari data ASEAN sendiri gitu, ya. Apa yang menyebabkan saya termotivasi untuk menceritakan emisi karbon? Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita di kampus itu ini kan kita kadang punya mindsetnya seperti ini. Kalau kita mau meriset itu yang diceritakan itu adalah Y-nya terlebih dahulu gitu ya. Y-nya terlebih dahulu. Nah, kalau saya pribadi, karena saya orang akuntansi, Y-nya orang akuntansi itu kan cuma ada pengukuran kinerja ya, kebanyakan seperti itu. Nah, kalau kita cerita tentang pengukuran kinerja aja terus gitu ya, kok rasanya enggak ada yang spesial gitu, ya. Dan ternyata enggak gitu di jurnal bereputasi, ya. Di jurnal bereputasi itu kita bisa bercerita dari apa yang mau kita angkat nih sebetulnya. Akhirnya saya bercerita tentang emisi karbon, padahal emisi karbon itu merupakan variabel mediasi saya gitu, ya. Nah, atau kita bisa juga bercerita dari X-nya, boleh. Jadi enggak, jadi menulis di artikel-artikel bereputasi itu fleksibel ternyata Bapak Ibu. Apa nih yang mau topiknya yang mau kita angkat, ya? Isu apa yang kira-kira menjadi call for paper mereka. Nah, itu terserah Bapak Ibu nanti apakah isunya itu mau dijadikan variabel Y atau moderasi, mediasi atau variabel X, itu terserah saja. Tetapi berceritalah tentang isu tersebut gitu. Oke. Nah, saya cerita seperti ini bahwa
eh, adanya efek rumah kaca yang saya mulai dari emisi karbon tadi ya, dan yang memotivasi saya untuk meneliti efek. Jadi sampel saya ini adalah sampel di perusahaan pertambangan di Indonesia. Oke. Nah, setelah motivasi yang kita ceritakan adalah fenomenanya. Ya, fenomenanya itu yang mana? Ini Indonesia berada di peringkat kelima di dunia dan ketiga di Asia yang berkontribusi terhadap emisi karbon. Nah, ini namanya fenomena. Ya, ini berarti bahwa Indonesia juga berperan dalam perubahan lingkungan global. Nah, daftar negara dengan emisi karbon kumulatif paling signifikan terdiri dari, jadi saya paparkan gitu. Ya, jadi dimulai dari motivasi yang tadi, yang saya mulai dari seperti apa sih pentingnya kita meneliti emisi karbon itu. Karena kan emisi karbon saat ini memang sedang menjadi hot issue, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia secara global gitu. Jadi saya bercerita lah seperti apa pentingnya emisi karbon. Nah, fenomenanya karena saya mau meneliti di perusahaan-perusahaan Indonesia atau di Indonesia, yang saya ceritakan adalah tentang bagaimana sih pengungkapan emisi karbon di Indonesia gitu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu menulis di artikel ini Bapak Ibu ya, terus kaya akan sitasi. Ya, per kalimat yang kita tulis harus jelas nih citasinya di mana. Ini citasi siapa? Ini tulisannya siapa? Ya, kalau bisa 5 tahun terakhir. Ya, jangan sampai kita menulis itu nggak ada sitasinya gitu ya. Nah, itu sangat penting. Harus kaya akan sitasi. Nah, nah, kemudian adalah fenomena. Jadi setelah motivasi, fenomenanya apa? Ya, jadi di introduction itu yang pertama adalah motivasi dulu, oke. Kemudian fenomena. Yang ketiga adalah urgensi. Ya, apa sih pentingnya kita neliti emisi karbon gitu? Oke. Apa sih pentingnya kita meneliti X kita? Apa sih pentingnya kita meneliti Y kita? Nah, kalau penting terus kenapa gitu? Nah, itu harus ada jawabannya semuanya Bapak Ibu. Kalau itu penting terus so what? Oke, apa-apa solusi yang bisa kita berikan dari urgensi tersebut gitu, ya. Nah, urgensinya saya mulai dari sini, ya. Indonesia adalah bagian dari penting pasar Asia. Kemudian saya bikin di sini juga, Indonesia itu punya komitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 31,89%. Kemudian pada saat ini itu Indonesia itu termasuk negara yang mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional IFRS S1 dan IFRS S2. Kan emang iya kan yang mau dijadikan PSPK yang berlaku efektif di Januari 2027 gitu. Ya, berarti kan pentingnya kita melakukan riset itu kan itu. Kenapa? Karena Indonesia ini dia punya regulasi. Ya, regulasinya itu misalnya kayak KLHK. KLHK ini selalu bercerita tentang gas emisi rumah kaca yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia gitu. Berarti kan ada yang mengatur. Kalau ada yang mengatur, berarti aturan itu menuntut. Menuntut apa? Menuntut perusahaan itu untuk melakukan apa? Minimalisir apa ya? Minimalisir emisi-emisi karbon yang kalian produksi. Berarti kan ada tuntutan. Kalau misalnya tuntutan itu tidak dilakukan, maka akan terjadi punishment. Oh, berarti itu urgensi, ya. Urgensi pentingnya diteliti. Oke, jadi boleh urgensi itu kita buat dalam narasi regulasi. Karena adanya tuntutan pemangku kepentingan, karena ada tuntutan regulasi, kita sebutkan regulasi nomor berapa dan siapa yang mengatur. Jadi kalau tuntutan itu tidak dipatuhi oleh perusahaan, maka akan terjadi atau ada punishment untuk perusahaan tersebut. Oh, berarti harus kita teliti nih, gitu ya. Oke, jadi tadi ada fenomena, ada motivasi, kemudian ada urgensi. Yang berikutnya adalah, nah, masih urgensi lagi, ya.
Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah buat intro cerita nih ya, dari motivasi, dari fenomena, kemudian urgensi, baru kita ambil benang merahnya, ya. Nah, benang merah ini nanti yang akan menjadi novelty kita. Oke? Berarti kan eh, benang merah itu kan ada juga gap riset di dalamnya gitu ya. Karena saya melihat dari X ke Y terlebih dahulu, ya, dari structure governance ke Y, berarti gap risetnya itu saya munculkan dari X ke Y. Makanya saya memutuskan atau peneliti memutuskan bahwa ada variabel perantara ternyata dari X ke Y ini gitu. Oke? Nah, sebentar kita lihat dulu urgensi variabel mediasinya. Ya, munculnya masalah karbon emisi disclosure telah memotivasi banyak peneliti terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan telah menarik perhatian para peneliti. Nah, ini termasuk cara kita menulis, Bapak Ibu. Cara kita menulis itu, jadi kenapa dari latar belakang motivasi fenomena urgensi itu, makanya kita teliti variabel kita itu kenapa gitu. Harus ada kalimat seperti ini, ya. Munculnya masalah emisi karbon, kemudian ini menjadi perhatian para peneliti dunia, gitu ya. Para peneliti dalam beberapa dekade terakhir, kita sebutkan siapa yang meneliti tentang ini. Kita citasi, ada Choi, ada Depors, ada Deswanto, kemudian ada Guangxin, kemudian ada Mohammed dan Wasiuzaman, kemudian ada Nuskia, ya. Namun masih jarang topik tentang pengungkapan tanggung jawab sosial dalam kurung kegiatan sosial dan lingkungan sebagai variabel mediasi antara apa? Antara corporate governance terhadap Y-nya tadi gitu. Ya, terutama mengenai pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, transparansi dalam pengungkapan emisi karbon sangat penting untuk tanggung jawab sosial perusahaan dan strategi keberlanjutan. Nah, semuanya harus ada citasinya. Ya, jadi jadi harus ada kalimat yang seperti ini yang kita buat ya atau yang kita narasikan dari latar belakang yang sudah kita ceritakan tadi gitu. Ya, jangan sampai cerita kita itu datar aja, kemudian eh, tidak ada intuisi yang menekankan bahwa eh, apa sih yang mau kamu ceritakan sebetulnya gitu. Apa sih pentingnya cerita kamu ini gitu. Ya. Nah, jadi setiap variabel itu harus kita ceritakan apa urgensinya, ya. Nah, baru saya balik ke X-nya. Struktur corporate governance adalah bagian integral dari entitas bisnis. Perannya sangat penting untuk memenuhi komitmen pengaruh emisi karbon, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan berkelanjutan secara global. Nah, struktur tata kelola adalah entitas utama yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, ya, untuk menerapkan tanggung jawab sosial. Mereka harus menetapkan mekanisme yang tepat untuk mengelola masalah lingkungan agar dapat berkontribusi pada kinerja yang lebih baik untuk menarik investor nasional maupun asing. Selain itu, mereka dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dengan berkomitmen pada pengurangan karbon, mengatasi risiko terkait perubahan iklim, dan meningkatkan pengungkapan lingkungan. Kemudian, kita lihat lagi. Nah, apa yang membedakan riset saya dari riset terdahulu? Nah, kalau waktu itu nih ya, waktu itu, ini kan tahun 2022 nih. Waktu dulu itu masih jarang riset-riset itu yang meneliti tentang karbon emisi disclosure, apalagi dijadikan di variabel mediasi. Nah, riset yang saya temukan itu adalah X ke Y saya itu sama-sama structure governance, tetapi saya punya 4 pengukuran dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, kemudian independen, ya, Komisi Independen sama Komite Audit. Nah, yang membedakan riset saya dengan riset sebelumnya adalah kalau riset sebelumnya itu dia melakukan riset itu di negara maju yang sistem corporate governance-nya itu di sistem one tier system. Nah, kalau saya di two tier system karena saya meneliti di Indonesia. Nah, itu sudah disebut dengan novelty, Bapak Ibu. Ya.
itu bisa disebut dengan novelty. Kan beda konteks. Kalau misalnya riset terdahulu di negara maju, yang memang jelas-jelas negaranya maju gitu. Bagaimana? Bagaimana kalau penelitian ini dilakukan di negara berkembang? Nah, itu konteksnya sudah beda. Dan itu bisa kita klaim sebagai keterbaruan kita. Ya, sederhana kan? Nggak ribet gitu. Oke. Yang kedua adalah keterbaruan dari riset ini belum ada waktu itu riset yang membuat emisi karbonnya itu sebagai variabel mediasi. Yang ada bukan emisi karbon tapi corporate social responsibility yang jadi variabel mediasi, ya. Nah, jadi akhirnya saya buatlah variabel mediasi saya itu emisi karbon. Oke. Nah, yang ketiga yang menjadi perbedaan dari riset sebelumnya itu adalah nih ya, yang ini nih. Di model penelitian saya Bapak Ibu. Model penelitian saya itu pakai kalau yang sebelumnya itu dia pakai Sobel gitu ya, uji Sobel untuk mediasinya itu. Nah, saya pakai eh, proses makro Andre Hayes. Nah, jadi sudah tiga novelty-nya di situ. Nah, semuanya sederhana gitu Bapak Ibu, nggak ada yang ribet, oke? Nah, novelty-nya. Oke. Nah, jadi sudah ada motivasi, fenomena, urgensi, ya. Kemudian ada gap riset itu yang menceritakan X ke Y itu ya. X ke Y-nya ada yang bilang positif signifikan, ada yang bilang negatif signifikan, ada yang bilang tidak signifikan. Oleh karena itu peneliti menganggap bahwa ada variabel perantara di antara mereka berdua gitu. Ya. Apakah kita mau jadikan variabel moderasi atau mediasi? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa teori. Teori apa yang kita pakai? Nah, biasanya kalau di artikel-artikel bereputasi ini mereka nggak perlu mengklaim teori yang terlalu banyak. Ya, cukup satu saja. Oke. Nah, teorinya apa? Teori yang saya pakai di sini ada eh, teori saya lupa sudah karena sudah lama ya. Nah, state worship theory ya. Saya cuma pakai ini, teori yang ini. State worship theory. Kemudian, kenapa sampelnya di Indonesia yang kita teliti itu juga harus ada klaim secara ilmiahnya. Ya, alasannya. Terus periode tahunnya, kenapa dari 2015 sampai 2025 gitu. Itu juga harus sudah ada klaim secara ilmiahnya gitu. Kira-kira kenapa? Ya. Kemudian baru kita ceritakan kontribusinya. Ya. Nah, kontribusi itu juga harus kita ceritakan di introduction. Tapi sedikit aja. Karena apa? Karena kontribusi yang banyak itu nanti di conclusion. Jadi jangan salah Bapak Ibu, ya. Conclusion itulah yang harus serius kita menulisnya gitu. Karena conclusion itu bukan kesimpulan dari atas sampai ke bawah, tetapi disitulah keseriusan kita menulis gitu ya. Kira-kira hasil riset kita ini kontribusinya apa gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, secara implikasi secara teoritis maupun implikasi secara praktis. Kira-kira si riset kita ini implementasinya seperti apa di dunia nyata gitu. Ya, nanti bisa dilihat PPT saya. Nanti akan saya berikan juga beberapa artikel saya yang publis di jurnal-jurnal bereputasi. Bapak Ibu boleh lihat bagaimana selingkungan atau irama dari isi introduction sampai ke conclusion gitu. Ya. Nah, ini saya cerita yang tadi tentang GMM test. Jadi Bapak Ibu bukan hanya ada hasil utama ya, tetapi juga harus ada tes-tes tambahan karena ini data-data sekunder gitu ya. Data sekunder ini kan pilihannya banyak ya. Kan misal performance gitu. Eh, form performance itu ngukurnya bukan cuma pakai Tobinski, bukan cuma pakai ROA, bukan cuma pakai ROE, tapi bisa juga kita ukur form value-nya dari Tobinski, dari price to book value. Nah, itu bisa kita lakukan agar apa? Agar yang tadi eh, model riset kita itu kalau kita lihat dari perspektif A seperti apa, perspektif B seperti apa, tanpa merubah variabel ya Bapak Ibu ya. Cuma pengukurannya aja yang mau kita coba nih.
dari perspektif perspektif C, D seperti apa? Apakah hasilnya masih sama dengan hasil utama? Kalau sama, berarti model riset kita ini robust gitu, ya, atau kokoh dia. Oke. Mbak, mohon maaf Mbak, saya sampai jam berapa ya Mbak? Eh, ya boleh, boleh Mm-mm. di 5 menit lagi mungkin Ibu Pipi nanti kita lanjutkan sesi diskusi. Mungkin kita punya waktu sampai 11.45 untuk sampai sesi diskusi. Oke. Atau mungkin saya udah selesai nih Mbak. Kayaknya lebih bagus kita diskusi aja Mbak. Mungkin Boleh, ini boleh. banyak mahasiswa S3 kali ya. Biasanya saya itu diskusinya sama-sama mereka gitu. Mhm. Ya, Hmm. boleh, Bu. Sudah selesai materinya semua ya? Sudah Mbak. Oke. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Mungkin akan lebih eh, langsung fokus pada apa sih kendala atau permasalahan atau Ya betul. unek-unek dari Bapak Ibu nih yang ingin coba untuk di-sharing dan kita mencoba mendapatkan perspektif dari Bu Dokter Pipin nih bagaimana untuk memecahkan permasalahan Bapak Ibu atau pertanyaannya. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa raise hand, mungkin nanti oh sudah banyak. Oke, baik satu-satu. Mungkin Pak Khairuddin silakan Pak. Saya tadi tidak melihat mana yang pertama. Nanti semua yang raise hand kita coba akomodir ya. Silakan Pak Khairuddin. Oke, terima kasih Ibu Yonia. Selamat siang Ibu Pipin. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Pak Udin dari Lampung, Ibu. Salam kenal Pak. Salam kenal. Nah, ini saya hari ini dapat tambahan ilmu dari Ibu Pipin. Ternyata memang eh, artinya publikasi itu tidak harus dengan modal finansial yang cukup besar, Bu ya. Artinya Ibu Pipin telah membuktikan bahwa semua riset ibu publikasinya itu adanya gratis. Iya, Ini betul Pak. eh, bisa membantu teman-teman yang ada di sini gitu kan, termasuk saya yang secara finansial memang agak terganggu gitu ya untuk publikasi Bu. Jujur, karena kan sekarang apalagi dengan dolar yang semakin eh, merangkak naik, ini mau tidak mau biaya publikasi juga membengkak meskipun ada hibah-hibah dari apa pemerintah, tapi itu ya sifatnya membantu. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu siapa namanya Abidah dan Ibu Ari Palma, ini senior saya Bu. Saya mau izin duluan. Jadi Ibu Pipin, saya kebetulan sudah submit satu jurnal Bu, gitu kan. Hmm. Cuma ya saya coba juga yang gratis Bu, karena memang modalnya terbatas. Cuma sampai dengan hari ini sudah setahun setengah Bu ya. Itu Waduh. belum ada kabar dari jurnal. Tapi Hmm. saya lihat dari akun saya itu sudah lolos dari editor. Hmm. Hmm. Kemudian Hmm. ya namanya saya ini kan pemula Bu ya. Jadi saya Hmm. bimbang, kok ini sudah setahun lebih kok tidak digubris gitu Bu ya. Dan terus saya Iya. tanya dengan apa namanya orang-orang yang sudah biasa, ini Hmm. gimana bagus ya ditarik, apakah dibiarkan begitu saja gitu kan? Nah Hmm. jawabannya ada yang bilang suruh narik, ada yang bilang suruh nunggu gitu Bu ya. Nah Hmm. artinya saya hari ini ingin dapat informasi dari Ibu selaku orang yang sudah apa namanya sudah berpengalaman di jurnal-jurnal yang memang eh, mohon maaf tidak berbayar gitu Bu. Dan Iya. mohon izin nanti Bu Pipin, saya Hmm. kebetulan fokusnya di sektor publik. Nanti Hmm. kalau toh memang diperkenankan, nanti saya juga ada satu tulisan lagi yang masih proses sekitar ya 80-an%. Nanti mungkin kalau diperkenankan saya ingin coba kirim ke Ibu Pipin untuk minta direview dan berkenan untuk Ibu Pipin juga nanti kalau toh ini namanya bisa diikut sertakan gitu Bu. Oh Ya, 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 siap Pak, ya, siap. oke. Terima kasih Bu, itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Yuni. Iya, silakan Ibu Langsung jawab ya Mbak. kemudian. Iya, bisa biar tidak Oke, lupa. baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak.
Saya boleh izin share screen ya. Jadi, jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan di jurnal-jurnal bereputasi tinggi itu rata-rata tidak berbayar, ya. Atau ada dua pilihan Bapak Ibu. Di tempat saya di Emerald Publisher itu ada dua pilihan, hybrid ya. Jadi waktu kita submit, kita bisa memilih kita mau open access atau close access. Kalau mau open access, artinya berbayar ya, dan bayarnya itu kalau dirupiahkan itu hampir 50 juta. Astaga. Ya Pak. Tapi begini Pak, saya itu tidak tahu apa bedanya yang berbayar dengan tidak, tapi setahu saya prosesnya sama. Sama-sama susah masuknya Pak. Ya, oke. Jadi kelebihan berbayar ini adalah waktu dia accepted, tapi proses reviewnya sama ya Bapak Ibu ya, sama-sama susahnya, sama-sama lamanya. Tapi waktu dia accepted, kalau dia gratis, dia masuk ke volume yang mau diterbitkan itu lama Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita berbayar, masuk ke volume itu didahulukan, ya, didahulukan. Nih, misalnya nih artikel saya, misalnya terbit kemarin ya Pak, itu masuk ke volumenya bisa 6 bulan berikutnya Pak. Tapi kalau berbayar, begitu dia accepted, itu duluan dia masuk ke volume. Kenapa? Karena dia berbayar. Jadi letak spesialis, letak kekhususan bayar itu istimewanya itu seperti itu Pak. Cuma lebih cepat masuk ke volume. Karena kan waktu kita, misalnya kita mau naik pangkat kan ditanya tuh Pak, Hmm. jurnal kita itu terbit di artikel kita itu terbit di jurnal apa, volume berapa, halaman berapa, kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak artikel kayak di jurnal bereputasi tinggi ini, dia memang lama kalau masukkan ke volume kalau kita gratis gitu. Nah, yang berikutnya Pak, ini luar biasa Pak ya 1,5 tahun. Nah, biasanya Pak, kalau di Emerald ini Pak, itu ada keterangan, ini udah kelihatan Pak screen saya Pak. Ya, ya udah kelihatan. Ada keterangan time to first decision 51 hari. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya sudah lebih dari itu, kita berhak untuk meng-email editornya, Pak. Menanyakan sudah sampai mana artikel kita. Ya, Pak. Kita punya Iya. hak. Kenapa? Karena mereka punya statement di sini. Hmm. Gitu, Pak. Karena mereka punya statement di sini. Dan barangkali saya pernah juga kejadiannya seperti itu, Pak. Tapi nggak lama kayak artikel Bapak. Itu sekitar 3 bulan. Dan editornya bilang, kami mohon maaf karena yang submit itu 500 artikel katanya. Mungkin punya Anda terlewat. Ya, jadi Pak, ini pengalaman saya Pak ya. Biasanya jurnal-jurnal yang seperti ini, mereka ini kan nggak banyak terima dokumen Pak. Maksudnya tuh yang submit memang banyak Pak. Hmm. Tapi kan mereka filter nih. Mana rasanya yang idenya itu bisa mereka terima gitu. Dan misalnya dari 500 itu paling yang dia terima tuh cuma 20 Pak. Ya, Hmm. artinya dia serius untuk mereview. Ya, untuk berarti kan dia lihat nih artikel-artikel mana yang punya kualitas gitu. Ya, Pak. Jadi Oke. jadi kalau misalnya seperti itu dia bilang, "Mak, mohon maaf ternyata terlewat." Dan mereka fast respon, Pak, membalas email itu. Iya. Ya, Eh, di situ profesionalnya mereka gitu. Mereka selalu fast respon membalas email gitu. Nah, mohon maaf, nanti akan masuk ke tangan editor terlebih dahulu, akan di screening apakah template-nya sudah, idenya sudah bagus dan segala macam. Nah, ternyata akhirnya juga ditolak, Pak. Hmm. Ternyata akhirnya juga ditolak, gitu. Jadi kita nggak apa-apa, Pak. Kita punya hak kok untuk menanyakan. Iya, betul. Barangkali apa? Barangkali artikel kita itu terlewat gitu, karena saking banyak yang submit Ya. gitu, Pak. Izin Bu Pipin, Ya. saya memang sudah pernah menanyakan 2 kali. Pertama, memang beliau jawab, dari sana jawab, itu mohon ditunggu gitu kan. Kemudian Oh, gitu. jawaban kedua, mereka nyatakan bahwa kami kesulitan untuk mendapatkan reviewer. Oh, gitu. Review pertama sudah dapat, review Hmm. kedua ini mereka belum dapat. Jadi dimohon apa menunggu. Nah, jadi sampai tapi kok kata saya menunggunya kok lama banget gitu ya. Iya, akhirnya ya saya sampai detik ini saya coba tunggu sesuai dengan saran senior lah gitu. Tapi gimana Iya. kalau menurut Bu Pipin? Apa tetap ditunggu juga?
Ditunggu aja Pak sambil dibikin artikel yang lain Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu Bin. Iya, sama-sama Pak. Baik, ya, ya. Selanjutnya, silakan Ibu Kadek. Ya, terima kasih Mbak Yunia Amelia. Selamat siang, salam kenal Ibu Dr. Pipin. Suara Salam saya kenal. jelas Mbak Yunia? Iya, jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatannya. Ibu Pipin, terima kasih atas pencerahannya. Tadi Ibu Dr. Pipin menceritakan sudah pernah 7 kali artikelnya ditolak oleh jurnal yang berbeda, kan seperti itu. Saya pikir Ya. saya sendiri, karena saya juga satu tulisan ditolak 8 kali oleh jurnal yang berbeda. Ternyata saya ya bila bisa dikatakan wajar seperti itu. Saya pikir, wah, Iya. bodoh kali saya, itu saya awalnya saya pikir diri saya. Nah, untuk ini ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan ada 2 permohonan seperti itu, Bu. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Tadi Ibu Dr. Pipin menyampaikan bahwa jika ada saran revisi mayor dari editor jurnal, jika kita tidak menyanggupi, kita bisa tidak lakukan. Apakah itu tidak berarti langsung tulisan kita di-reject ya, Bu? Atau sama dengan di-reject jika kita tidak sanggup? Kemudian pertanyaan kedua, saya pernah dengar dari beberapa rekan yang sudah punya publikasi di Scopus Q1, wajib kalau mau publish di Scopus Q1 wajib ada clearance ethics. Nah, itu kalau di manuskrip di bagian mana dan cara penyajiannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, Ibu tadi sampaikan bahwa dari beberapa tulisan Ibu yang sudah publish, ada banyak tabel yang disajikan. Nah, pertanyaan saya, apakah semakin banyak tabel atau data yang tersaji, baik di bagian introduction maupun di bagian result, itu relate dengan semakin tingginya probabilitas tulisan kita publish. Begitukah? Itu pertanyaan yang ketiga. Nah, kemudian saya memiliki 2 permohonan Ibu Dr. Pipin, jika berkenan, apakah saya atau kami semua peserta boleh mendapatkan nomor WA atau alamat Ibu, karena sebagai seorang reviewer mungkin kami boleh belajar. Kemudian yang kedua, mungkin ini saya terlewat tadi, mohon cara menemukan jurnal, tapi dari ilmu ekonomi, karena saya dari ilmu ekonomi yang terindeks Scopus top tier dari publisher Emerald yang PC. Itu dari saya. Mohon maaf tadi saya terlewat. Saya Ibu Nikade Sinarwati dari Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali Utara. Terima kasih. Salam Bu. Terima Ibu kasih Kadek. kembali. Silakan Ibu Dr. Pipin. Saya diingatkan lagi ya Mbak ya, mana tahu ada pertanyaan yang lewat. Sebelumnya Bu, saya mau izin bertanya dulu, Ibu kefokusannya datanya data primer kah Bu? Ada beda-beda sih, kadang data primer yang ditolak 8 kali itu data primer, dan saat ini saya submit ke Kogan baru kemarin. Semoga Oh saya gitu. tidak segera dibalas dengan penolakan. Oke. Baik Bu, saya berbagi pengalaman saja. Untuk yang data primer, kalau di Emerald Publisher itu memang dia menanyakan ethical clearance. Cuma saya kan datanya data sekunder, Bu. Jadi kalau data sekunder itu tidak ada pertanyaan itu. Tapi kalau dari teman saya yang datanya primer, saya tanyakan ethical clearance itu seperti apa. Dia bilang bahwa ethical clearance itu dikeluarkan oleh kampus. Nanti akan dituliskan di sebelah mananya. Biasanya kalau saya baca artikel-artikel dengan data primer itu, Bu, dia bikin di bawah sebelum referensi itu, Bu. Ada di situ ethical clearance-nya. Atau dalam pernyataan ini kali ya Bu ya. Dalam pernyataan sama seperti cover letter. Jadi waktu kita mau submit di Emerald ini, memang ada 7 step waktu kita mau submit dan ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Ya. Nah, mungkin ethical clearance ini dokumennya tersendiri Bu dan dibikin di Microsoft Word dan nanti ada tempat uploadnya. Ya, kalau di data sekunder ada namanya cover letter sama author biografi. Mungkin kalau di data primer ada juga nanti tambahan ethical clearance-nya. Ethical clearance itu berhubungan dengan responden atau seperti apa, Bu?
Saya nggak nanya detail sama teman saya, tapi teman saya pernah cerita. Iya. Heeh. Ya, yang berkenaan katanya dengan respondennya jika menggunakan manusia, binatang. Nah, riset Heeh. saya yang kemarin saya submit ke Kogen, yang Heeh. ditolak 8 kali itu, ya menggunakan data primer orang responden gitu ya. Iya, mungkin gitu Bu. Jadi mungkin nanti karena saya tidak pernah data primer itu ya Bu ya, maksudnya tidak pernah submit di Emerald itu. Saya pernah baca Bu, tetapi karena saya tidak diwajibkan karena saya data sekunder, saya lewatkan gitu. Saya pernah baca etika keren dan Hmm. kalau di Emerald itu dia punya tempat tersendiri Bu. Jadi Ibu tinggal siapkan dokumennya, mungkin pernyataannya mungkin ya, apa kerahasiaan responden atau seperti apa saya juga tidak begitu paham gitu. Dan kalau di Emerald sendiri ada tempatnya untuk ethical clearance Oh, gitu Bu. ya, Mm. oke. Tadi pertanyaannya apa lagi ya Bu? Mohon maaf Bu. Yang itu Bu Dokter Pipin, Eh, kalau ada mayor revision dan kita tidak menyanggupi, apakah itu Oh, berarti langsung di-reject ini Bu. tulisan kita? Bukan berarti di-reject artinya ya kalau kita tidak sanggup memenuhi mayor revision. Misalnya Iya. nambah variabel, nambah data tahun dan sebagainya kayak gitu. Oke, oke. Jadi gini, Bu. eh Tips waktu kita mau memberikan revisi ya, Bu. Yang pertama, yang biasa saya lakukan adalah kita harus berterima kasih dulu sama mereka karena kita sudah dikasih kesempatan. Jadi ada kalimat menyanjung mereka. Kita dikasih kesempatan di jurnal ini dan kita berharap dengan dapatnya revisi ini nanti akan meningkatkan kualitas penulisan kita. Nah, berikutnya, kewajiban kita adalah kita harus bisa menjawab semua pertanyaan reviewer. Dan kalau misalnya kita tidak menyanggupinya, tidak kok kalau saya pribadi ya Bu, saya tidak pernah mengucapkan tidak bisa atau tidak sanggup. Tetapi saya lebih ke seperti ini Bu. Untuk penambahan periode pengamatan dari tahun misalnya saya cuma sampai tahun 2023, sementara dia minta sampai 2025 gitu Bu ya. Saya cuma bercerita gini Bu, akan dilakukan untuk penelitian selanjutnya gitu. Nah, untuk periode pengamatan sampai tahun 2025 akan saya lakukan untuk riset saya berikutnya. Gitu, Bu. Dia akan paham tuh, Bu. Biasanya mereka akan paham. Nah, jadi jangan sampai kita itu menjawab pertanyaan reviewer itu dengan kata tidak sanggup, tidak bisa, ya. Tetapi jawablah walaupun itu tidak bisa, tidak sanggup kita lakukan, tapi ada solusi yang kita berikan gitu, Bu. Ada solusi yang kita berikan, gitu. Biasanya mereka paham, Bu. Mereka paham dengan jawaban kita. Terus apalagi tadi, Bu? Pertanyaan yang ketiga, data yang tersaji di manuskrip itu banyak, Oh iya, betul. baik di introduction maupun di result, apakah itu relate dengan probabilitas bahwa publish lebih tinggi publishnya? Nah, seperti Oke. itu. Oh, waktu pertama kali artikel saya di review itu, Bu, pertanyaan editornya adalah robustness testnya mana, terus endogeneity testnya mana. Dia jelaskan di situ, Bu. Seharusnya data kamu ini ada robustness testnya. Dia jelaskan robustness test itu adalah ini, dan ini. Terus ada endogeneity testnya. Endogeneity testnya itu adalah ini, dan ini. Dia jelaskan. Nah, kalau dia kalau kebanyakan riset yang saya lakukan Bu di artikel saya rata-rata pakai itu. Dan tidak perlu terlalu banyak karena gini Bu, robustness test sendiri kalau di data sekunder itu caranya banyak Bu. Sama seperti endogeneity, caranya juga banyak. Kalau misalnya kita mau webinar lagi mungkin ada satu tambahan materi webinar tentang robustness dan endogeneity karena ceritanya panjang ini soalnya. Kalau Ya, soal betul, masalah itu. setuju itu. Ya, adalah webinar khusus tentang itu, Bu. Saya Iya, sangat memerlukan. iya. Ya, Karena terima itu kasih. statistik ya Bu ya. Jadi jadi ada beberapa penyebab kenapa kita lakukan robustness dan kenapa kita lakukan endogeneity test gitu. Dan itu wajib Bu kalau sekarang Bu jualan jualan data-data sekunder itu adalah di tes tersebut. Disitulah nanti akan terlihat detailnya cerita dari variabel kita yang sederhana tadi Bu, yang bisa kita lihat dari perspektif A, perspektif B, perspektif C gitu. Ya, ya, ada dua permohonan saya. Mohon maaf, mungkin tadi mohon maaf sekali tadi di awal saya ada terima telepon dari saudara nggak enak ngangkat. Cara Ya, menemukan jurnal dari Publisher Emerald yang dari ilmu ekonomi
Iya. pre-EPC ya, top Oh 10. iya, iya. Mohon, nggih, terima kasih. Boleh, boleh. Siap. Sama-sama, Bu. Tapi nanti mungkin nanti ya, Bu ya. Nanti di jurnal di Emerald itu nanti akan saya kasih linknya, Bu. Oh ya. Eh, Linknya mungkin diketik di sini nanti ya Bu Dokter Pipin di kolom ya. chat. Oke, Eh, ya ya. ya, Terima kasih. siap-siap, Bu. Ya, jika Iya, berkenan alamat email Ibu kalau berkenan. Terima kasih. Ya. Nanti saya iya, share, Bu, baik. nomor handphone saya, Bu Nggih. ya. Nanti boleh saya Oh, boleh. dihubungi lagi, Nggih. Bu. Ada di chat nih, Bu. Ya. Kalau Iya. yang untuk nomor rekening biar diberikan kepada Mbak Yuni aja. Ya, terima kasih, terima Baik. kasih. Ya, ya. Selanjutnya, baik. Terima kasih Bu Kadek. Ya, selanjutnya Pak Muskinta, silakan. Pak Muskinta. Baik, terima kasih Bu ini ya, dan kita banggakan ini Bu Pipin ya, luar biasa. Sangat bermanfaat Bu. Kalau saya sih langsung ke pertanyaan saja, karena tadi saya sudah melihat ya cukup menarik ya apa yang disampaikan. Yang saya tadi tidak tahu, alur proses pembuatan artikel itu sudah mulai agak terbuka gitu ya, sudah agak terbuka lah. Cuman tentu saya juga beberapa kali buat jurnal pasti tunggu sampai 2 kali baru bisa publish. Pasti ada komen dari editor. Sebelum itu saya di sini mungkin ada 3 pertanyaan, kurang lebih 3 atau 4 lah ya. Yang pertama tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Khairudin ya. Kan saya ini lagi mau mencoba nih Bu. Hmm. Dan sekarang saya siapkan untuk publish jurnal Scopus itu yang gratis. Nah, ini saya sudah baru mulai coba-coba ini. Hmm. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, biasanya itu berapa lama kita menunggu yang fix gitu ya? Hmm. Kalau memang sudah, tadi Pak Khairudin kan kasusnya beda, case-nya tuh. Sudah Hmm. accepted, tapi menunggu terus gitu kan. Nah ini yang pertanyaan saya, dari mulai kita submit, kira-kira berapa lama yang pengalaman Ibu Pipin itu kita menunggu gitu. Iya, iya, iya. Sekarang kan ini saya lagi proses doktoral juga nih Bu. Hmm. Baru mulai nih, saya di SDM. Oh iya, iya. Ah, Salam kenal, Pak. baru semester 2 Bu. Jadi sekarang saya mulai nabung untuk cari gratis. Mudah-mudahan Iya, betul. apa 2 tahun selesai bisa Ya. diterima Hmm. gitu ya. Hmm. Oke, itu yang pertama Bu. Yang kedua, terus bagaimana cara kita bisa mengolah data bahasa akademik itu bisa memenuhi standar internasional Bu. Nah ini Hmm. kadang perkara grammar ini kan. Iya, Karena iya, iya. banyak kita lupa ketika kita buat dengan bahasa Indonesia, ketika kita pakai dengan grammar Inggris, itu kan nggak sama gitu. Iya, iya, Nah, iya, ini betul, mungkin betul. ada kiat-kiat dari Ibu sendiri, apa perlu pakai apa namanya lembaga bahasa Iya, atau cukup dengan Google terjemahan atau seperti apa? Nah, ini kan juga perlu kita minta ilmu dari Ibu Pipin. Nah, iya, itu yang iya. kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah kita, Bu? Cara kita untuk menghindari pengulangan isi teori dari artikel. Kadang itu Betul, suka betul. kejebak kita. Terkadang teori yang ada di introduction Ah, sampai di result, ah, sampai di conclusion itu kadang ada keterkaitan. Nah ini kadang juga saya iya, juga iya. ada komen-komen seperti itu. Lah ini bagaimana juga cara Iya, iya. cara ibu dalam olah itu. Karena ini saya juga sering mengalami kan pengulangan teori ini. Hmm, Nah, hmm, hmm. kemudian yang keempat, berarti ada 4 Bu ya. Ya, ya, Pak. Nah, keempat. Kemudian yang keempat, bagaimana Bu cara alur saya juga minta masukan dari Ibu. Alurnya itu yang singkat, padat, tapi diterima gitu. Kalau Ibu tadi menjelaskan kan variabel 3 cukup, nggak Ya. perlu sampai 7. Hmm, Disertasi orang buat variabel 7. Tapi dengan 3 terindeks Scopus 3 tapi yang penting detail. Nah ini kan harus ya. punya apa kiat-kiat yang paten nih dari Bu Pipin. Karena kita tidak cukup meneliti pada saat kondisi kita masih di akademik, di Betul, betul, S3 Pak. saja. Mungkin ke depannya ada minat saya untuk membuat artikel terus. Lah ini kan juga perlu.
Nah, Iya, ini iya. tolong masukannya Ibu Pipin ataupun pencerahan supaya kita bisa fix dan benar-benar siap gitu. Artikel yang kita buat itu jangan sampai terjadi 8 kali ditolak, 7 kali ditolak. Dan kalau Iya, paling 3 kali cukup lah untuk pembelajaran gitu. Terima kasih dari saya. Saya perkenalkan saya Muskinta dari Mm-mm. Sumatera Barat. Nah, Tadi lupa memperkenalkan diri. iya. Salam Universitas kenal Bapak. Universitas Negeri Padang. Wih, Nah, Masya Allah. mantap. Salam Terima kenal kasih, Pak. Pak. Silakan Ibu Dokter Pipin. Mungkin Ya, nanti pertanyaan terakhir dari Ibu Abidah ya. Setelah itu ya, kita akan closing. ya. Baik. Terima kasih Bapak. Salam kenal Bapak. Baik. Saya lupa tadi mau menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, pertama untuk menginggriskan sendiri. Jadi pola bahasa Inggris itu kan kalau dari grammarnya sendiri Pak ya, saya nggak jago bahasa Inggris Pak, serius Pak, saya nggak jago bahasa Inggris. Cuma karena kita karena kita sekolah tadi ya, jadi terbantu kemampuan kita untuk membaca artikel-artikel bahasa Inggris. Kalau membaca masih bisa gitu ya, tapi kalau untuk membuat kalimat atau berbicara gitu ya, eh, pola bahasa Inggris itu seperti ini Pak, subjek, predicate, objek. Jadi kalau kita menyusun kalimat itu, eh, oh, bahasa Inggris itu dia to the point. Jadi misalnya nih kita mau bikin kalimat Budi pergi ke pasar gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan suka ada keterangan yang panjang di belakangnya. Tapi kalau bahasa Inggris kita cukup menjelaskan saja Budi pergi ke pasar kemarin. Sudah cukup begitu saja ya. Jadi waktu kita menulis pakai bahasa Indonesia, Pak, Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, itu saja yang kita tuliskan. Ya, contoh, nih artikel saya yang ini, yang tentang both gender diversity and cyber security disclosure, ini cuma ada dua variabel, Pak, satu X, satu Y saja. Ya, nih, misalnya contohnya kayak gini nih ya, nih eh, yang ini, mana sebentar Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ini kan motivasi. Motivasi tadi artinya gini Bapak Ibu, antara paragraf satu dan paragraf 2 kita harus menceritakan topik yang berbeda. Ya. Jadi di introduction saja tidak ada boleh misalnya di paragraf pertama ini kita cerita tentang cyber security. Oke. Di paragraf kedua kita nggak boleh lagi cerita tentang cyber security, tapi cerita tentang variabel X-nya. Atau kita cerita tentang fenomenanya. Yang pertama tadi kan motivasi Pak ya, kenapa kenapa saya mengambil cyber security disclosure. Ya, ada motivasinya karena ini kan sampelnya bank. Karena waktu itu di Indonesia ada kejadian bank yang bank BSI itu kena hacker gitu ya. Saya ceritalah pokoknya apa pentingnya, terus fenomenanya. Jadi antara paragraf satu dan paragraf 2 Pak, itu tidak boleh di paragraf 2 itu menceritakan yang ada di paragraf satu Pak. Artinya mereka ini selalu straight to the point. To the point aja deh kalau kalau mau kamu kalau nulis to the point aja, tidak ada yang boleh berulang. Gitu. Paragraf satu kamu cerita tentang cyber security, berarti paragraf 2 kamu cerita tentang X-nya. Apa X-nya? Ya. Nah, paragraf 3 kita cerita tentang apa? Gap risetnya. Seperti apa riset terdahulu? Siapa yang bilang berpengaruh positif dan siapa yang bilang berpengaruh negatif? Berarti paragraf 4 kita ceritakan apa yang menjadi sampel kita dan kenapa kita ambil periode tahun itu. Oke, paragraf berikutnya adalah kita jelaskan teori apa yang kita pakai. Kan udah beda tuh Pak, udah beda-beda kan? Dan paragraf berikutnya yang terakhir di pendahuluan itu, yang di introduction itu adalah novelty kita Pak, keterbaruannya apa kira-kira. Ya, baru kita ceritakan kontribusinya sedikit di introduction. Nah, itu semuanya dari introduction, Pak. Ya, dan mereka nggak butuh teori yang banyak-banyak. Ya, jadi kan sudah beda tuh, Pak. Paragraf satu 2 3 kalau ada 6 paragraf di introduction, itu semuanya berbeda ceritanya. Dan mereka straight to the point, Pak.
Kalau misalnya seperti ini, pengungkapan sustainability report merupakan pengungkapan wajib bagi perusahaan. Kan pengungkapan sustainability report merupakan pengungkapan wajib bagi perusahaan. Itu kan bukan subjek predikat objek, Pak. Tapi seharusnya kita nulisnya cuma seperti ini. Perusahaan wajib mengungkapkan sustainability report. Sama kan artinya? Dan dia lebih pendek, gitu. Dan kalau diinggriskan, itu jadi lebih bagus, Pak. Jadi kalimatnya, kalau orang Indonesia ini kan kalau menulis itu kalimatnya suka berulang-ulang dan banyak keterangan di belakangnya. Nah, kalau di bahasa Inggris, bahasa Inggris itu nggak kayak gitu saya lihat, Pak. Tapi apa? Tuliskan subjek, predikat, objeknya, terus straight to the point. Kamu mau cerita apa? Gitu ya. Dan jangan ada yang berulang antar paragraf. Jadi kalau misalnya kita lihat irama introduction di jurnal bereputasi ini, Pak, antara paragraf 1 sampai paragraf terakhir, itu nggak ada yang ngulang ceritanya. Gitu. Oke? Isinya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk yang literatur review, yang kita ceritakan adalah teori yang kita pakai, dan itu pun tidak boleh kita ulang dari paragraf 1. Artinya citasi yang lain yang kita ambil. Berarti memang harus banyak-banyak mengumpulkan referensi kita, Pak. Gitu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini saya lupa juga nih, banyak yang saya lupa ternyata. Kalau misalnya riset kita ini kayak saya dulu waktu ini nih 2021 saya bikin, dan ini belum ada yang meneliti di Indonesia. Di negara berkembang maksudnya. Ya, tentang cyber security disclosure ini ada dulu satu yang meneliti di negara maju, saya lupa. Tetapi nggak ada yang meneliti di Indonesia, makanya saya bunyikan two-tier governance context. Karena penelitian sebelumnya di one-tier governance context. Kan sudah beda konteks. Nah, saya ceritakan itu novelty saya. Gitu ya. Mereka tertarik ternyata. Ini juga di jurnal Corporate Governance top tier juga ini Bapak Ibu, 98% kalau nggak salah saya persentilnya. Nah, nah terus saya bilang, kan kita suka susah cari referensi nih, karena riset kita inilah yang baru pertama kali kita lakukan. Terus saya bilang sama reviewernya, dia menyatakan bahwa dia tertarik dengan ide saya, tapi saya kesusahan menemukan referensi yang bercerita tentang cyber security disclosure, saya bilang gitu. Nah, terus reviewernya bilang gini, kamu nggak harus nyari cyber security-nya, kan kamu bisa mencari artikel atau referensi yang judulnya risk perusahaan, resiko perusahaan. Resiko perusahaan itu sama konteksnya dengan cyber security disclosure kamu. Oh, berarti saya harus mencari riset-riset terdahulu yang Y-nya adalah risk form atau risiko perusahaan. Nah, kebanyakan di referensi saya ini tentang risiko perusahaan, Bapak Ibu. Bukan tentang cyber security disclosure gitu. Karena kalau misalnya kita bikin variabel terbaru, kemudian belum ada yang meneliti, memang repot kita ya Bapak Ibu ya. Tetapi kan kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Kalau misalnya ini merupakan, nah disitulah keterbaruan kita gitu loh. Novelty kita itu disitulah gitu. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan Bapak tadi. Nah, introduction sudah selesai nih Pak. Literatur review kita cerita tentang teori Pak. Kemudian ini kan metodologi, hipotesis, itu tidak boleh ada yang berulang Pak. Tidak boleh referensi yang di introduction itu ada di tengah-tengah sini lagi. Gitu loh. Ya, harus referensi lain yang kita ambil. Oke, sampai ke bawah. Berarti kan referensinya jadi banyak banget kan di sini. Ini kan banyak banget nih referensinya, lebih kayaknya dari 50-an gitu. Nah, kalau gitu teori itu nanti kita ceritakan di mana? Di hipotesis. Ya. Jadi waktu kita mau menulis hipotesis Bapak Ibu, ya, kayak gini. Nah, ini kan hipotesis nih ya. Nih, ini hipotesis. Nah, di awal hipotesis ini saya cerita under the dependence theory. Nah, berdasarkan teori resource dependent theory, bagaimana hubungan variabel saya ini dari X ke Y-nya? Gitu loh. Jadi, waktu kita bercerita di hipotesis, jangan lupa masukkan, waktu kita mau membentuk hipotesis, jangan lupa masukkan teorinya.
Oke. Nah, kemudian di hasil juga begitu, di pembahasan. Kan kita sudah dapat nih hasilnya, apakah hipotesis kita ini diterima atau ditolak. Nah, terus riset yang bagus itu adalah riset yang bukan semua hipotesisnya harus diterima. Oke. Dari artikel saya ini ada 6 hipotesisnya Bapak Ibu, dan yang diterima cuma 2. Empatnya ditolak. Jadi, ditolak itulah temuan. Oke, ditolak itulah temuan kita. Tapi kalau hasil hipotesis kita itu diterima, kan di pembahasan kita tinggal bilang hasil riset ini sama dengan punyanya si Anu, Anu, dan si Anu. Kemudian alasannya adalah kita samakan aja sama alasannya si Anu tadi. Karena hasil kita sama. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah pada saat hipotesis kita ditolak, Bapak Ibu. Oke, pada saat hipotesis kita ditolak, disitulah kita harus mencari apa kira-kira alasan riset kita ini ditolak hipotesisnya. Berarti itu temuan kita. Dan itu harus dijelaskan, bukan tidak dijelaskan. Itulah yang ditekankan di kontribusi. Ya, di pembahasan kita cerita di situ. Apa kira-kira yang menyebabkan hipotesis kita ditolak? Nah, Bapak Ibu jangan jauh-jauh nyari alasan, tapi lihat bagaimana keadaan data kita. Oke, data saya, ini kan saya meneliti tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Pas di Dewan Komisarisnya diterima hipotesisnya, pas di Dewan Direksi terbalik dia Bapak Ibu. Terbalik artinya ada perempuan di situ menurunkan kinerja cybernya gitu. Kan saya bingung jadinya ya. Kemudian reviewernya bilang, coba kamu lihat data kamu itu seperti apa keberadaan wanita di bank. Setelah saya perhatikan, ternyata masih ada bank yang nggak punya perempuan di dewannya. Ini alasan artikel saya ya. Saya ceritakan, wah ternyata perempuan itu banyak, maksudnya di dewan direksinya ya Bapak Ibu ya, masih banyak perempuan yang tidak ada di bank gitu. Nah itulah yang menyebabkan kenapa hipotesis saya ini ditolak. Gitu ya. Kan saya pengennya hipotesis saya diterima positif signifikan, ada perempuan di situ berarti positif signifikan terhadap pengungkapan cybernya. Ternyata ditolak. Terus kira-kira apa alasannya? Saya bilang, Indonesia ini adalah negara dengan budaya patriarki. Patriarkinya masih ada dan itu masih tertanam di Indonesia. Saya ceritakan keadaan data saya ceritakan keadaan negara Indonesia, dan saya ceritakan seperti apa wanita di dalam posisi Dewan Direksi tersebut gitu. Nah, berarti kan kita nggak kemana-mana ceritanya, tetapi hanya sesuai dengan keadaan data kita. Kemudian bagaimana kita men-state teorinya? Kan kita sudah bikin tadi teorinya, menurut upper echelon teori bahwa Dewan Direksi itu mempunyai hubungan seperti ini ke cyber security. Ternyata nggak sesuai dengan hipotesis. Oh, berarti gimana statement kita di result? Kita tinggal bilang bahwa hasil penelitian saya tidak mendukung upper echelon teori. Kita bukan mau mengklaim upper echelon teorinya tidak betul, tapi hasil riset kita nggak mendukung teori tersebut. Kita cuma mau mengklaim itu saja. Dan reviewernya tidak meminta untuk mencari teori yang betul yang bisa mendukung hasil riset kita gitu. Cukup sebutkan seperti itu saja, Pak, untuk teorinya. Jadi teori itu pertama harus ada di introduction, sedikit aja ceritanya. Kemudian yang paling ditekankan sekali di hipotesis. Kemudian yang paling ditekankan berikutnya adalah di pembahasan. Jadi gini Bapak Ibu, kan kita punya implikasi nih. Implikasi secara teoritis, kita juga bilang, kalau misalnya hasil riset kita itu sama dengan hipotesis berarti mendukung teori yang kita ambil. Ya, tinggal dibilang aja, hasil riset ini mendukung teori stakeholder. Terus kita kasih alasannya. Tapi kalau dia tidak mendukung, kita tinggal bilang aja hasil riset ini tidak mendukung teori stakeholder. Gitu aja. Jadi kalau misalnya di atas sudah dibilang bahwa hipotesisnya ditolak, di kesimpulan nggak usah disebutkan lagi bahwa hipotesis ini ditolak. Jadi nggak boleh ngulang gitu loh. Nggak boleh ngulang gitu karena di atas sudah tadi. Gitu.
Kalau bisa kita itu ceritanya beda-beda, beda-beda dan tidak ada yang boleh kita ulang gitu loh Bapak Ibu. Kira-kira gimana Pak? Ya Bu, makasih Bu. Berarti dari kesimpulan dapat saya tangkap, berarti penekanannya lebih kuat di pembahasan ya Bu ya, Iya, supaya sama hipotesis Pak kalau teori Pak. sama hipotesis ya. Berarti Mhm. kalau di introduction itu per Kita paragraf, sebutkan sedikit aja gitu Pak. per paragraf atau seperti apa Bu? Sedikit aja Pak, kalau di sini di upper echelon teori di sini ada Pak ya. Nih Pak, di sini Pak. Nih, ini masih Oh kelihatan nggak Pak? ya, Nah ya nih, ya cuma kelihatan. begini aja nih Pak. Cuma Oh dikit ya gini ya. aja. Itu per paragraf atau per pembahasan? Kalau di introduction ini masih di introduction Pak. Ini dikit Ah, aja Pak, dikit aja ya paling cuma 5 baris aja gitu Pak. ya berarti ada setiap paragraf ya. Di introduction ada, kemudian di literatur review kan isinya tentang teori tuh. Oh ya ya. Kemudian di hipotesis juga ada Pak, tapi sekitar tiga baris aja. Oh ya. Kemudian di pembahasan Pak, sama Sama di hipotesis kesimpulan. ya. Iya, Oke oke. Makasih iya. Bu Pipin. Baik, Ya. Terus terima Pak, Oh ya, kasih. untuk belum membahasa dijawab Bu. Inggriskan itu saya pakai proofread Pak. Itu Bu Pipin. Jadi Belum gini Pak, dijawab. Belum dijawab Bu Pipin. ya Itu ya. Scopus kita nunggu berapa lama yang free? Oh ya, kalau dia untuk jurnal-jurnal bereputasi tinggi ini Pak, keputusan dia menolak atau menerima itu cepat Pak, 3 hari dia memutuskan. Oh gitu siap. Kadang besoknya langsung Pak. Kalau misalnya dia nge-reject langsung rejected gitu. Biasanya biasanya alasannya tidak sesuai scope kan gitu. Tapi kalau misalnya dia mau menerima dan revisi itu juga cepat 3 hari. Ya. Tiga Oke. hari paling lama seminggu lah gitu. Oke. Baik. Eh, Kalau Makasih. membahasa Inggris kan itu di proofread ya Pak ya. Kita bikin di Pli atau di Google Translate, kemudian kita serahkan ke proofread. Nanti saya minta izin WA Ibu nanti. Nomor Boleh, sudah ada. silakan Pak. ya, ya, baik. Terima kasih Bu Pipin. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Em, ya, silakan Bu Abida. Oke. Oh, Terima sepertinya kasih ada yang Bu ya. ya untuk kesempatannya. Oke. Oke. Assalamualaikum Ibu Pipin dan Bapak Ya, Ibu sekalian. Oke, mohon ya. izin bertanya. Ya. Begini Bu, kebetulan fokus penelitian saya itu terkait OHS disclosure, jadi pengungkapan K3. Oh iya. Ibu menjelaskan ada satu artikel yang Ibu jelaskan yang di Scopus tadi bahwa menggunakan variabel emisi karbon disclosure dia Hmm. sebagai variabel mediasi, gitu ya Ibu. Nah, Hmm. sejauh saya meneliti, saya baru menggunakan penelitian saya OHS disclosure tadi itu sebagai variabel Y. Nah, Hmm. Hmm. dulu saya berencana untuk mengangkat variabel apa namanya OHS disclosure sebagai variabel mediasi seperti yang Ibu jelaskan. Cuma saya Ya. masih bingung gitu Bu, bagaimana tadi kan Ibu menjelaskan ya bahwa novelty penelitian Ibu adalah belum pernah ada penelitian terdahulu yang menggunakan variabel mediasi menggunakan emisi karbon disclosure. Hmm. Sedangkan Hmm. kalau kita mau lolos Scopus, kita kan harus kuat di pengembangan hipotesisnya ya Bu ya. Ya, Padahal kita betul. kesulitan dalam mencari sitasi atau Referensi. penelitian. Ya. Bagaimana Hmm. cara kita bercerita untuk menguatkan agar hipotesisnya kuat gitu, bisa bisa diterima gitu Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke. Baik, Mbak. Referensinya belum ada gitu ya, Mbak ya. Masih jarang atau masih jarang gitu ya. Kalau terkait pengungkapan K3 atau OS disclosure sudah banyak Ibu. Cuma yang sebagai variabel mediasi atau moderasi itu saya belum pernah lihat gitu, belum ada gitu Bu, sejauh saya mencari. Nah, bagaimana cara Oke. kalimatnya gitu Bu dan citasinya. Mbak Yunia ini kayaknya kalau mau cerita variabel mediasi moderasi kayaknya satu workshop lagi nih Mbak. Karena untuk Waduh. membentuknya sendiri itu ada tekniknya Bu. Oke, Eh, tips ada aja Bu. syaratnya kalau untuk membentuk itu. Minggu depan Jadi kali ya. ya. Jadi intinya gini Mbak, kalau saya pribadi untuk menentukan dia moderasi apa mediasi itu adalah kalau kita mau menjadikan dia mediasi itu syarat utamanya ya. Ini syarat utamanya, syarat gampangnya aja nih Mbak. Di riset terdahulu dia pernah menjadi Y, Mbak. Dia pernah menjadi Y. Tapi kalau dia tidak pernah menjadi Y, oke, tidak pernah dia menjadi Y, berarti variabel itu bisa kita jadikan moderasi. Gitu, Mbak. Ya. Apa contohnya variabel yang biasa common banget orang akuntansi itu dijadikan Y, misalnya firm performance, ROA, ya.
terus kita pengen menjadikan ROA ini sebagai variabel moderasi. Itu nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Kenapa? Nah, makanya saya bilang ini ada webinarnya lagi nih, Mbak. Ini ceritanya panjang ini. Ceritanya panjang ini soalnya. Kenapa? Karena waktu mau membentuk mediasi, itu ada 4 yang mau kita ceritakan. Yang pertama, hubungan dari X ke Y. Oke. Kemudian, hubungan dari X ke mediasi. Berarti dulu atau riset terdahulu pernah ada yang bikin mediasi itu jadi Y. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan dari mediasi ke Y. Berarti riset terdahulu ada yang menyatakan bahwa mediasi itu dulu pernah jadi X. Ya, dan dia berhubungan dengan Y yang mau kita teliti. Nah, oleh karena itu barulah kita bisa membentuk bahwa variabel mediasi itu bisa memediasi X ke Y. Dari 3 step tadi, Mbak. Pertama X ke Y dulu. Kemudian X ke mediasi. Kemudian mediasi ke Y. Baru bisa kita men-step bahwa variabel mediasi kita tadi bisa memediasi X ke Y. Kalau di statistiknya, Mbak, ada koefisien A kali B, Mbak. Ada koefisien untuk direct effect dan indirect effect. Tapi kalau moderasi nggak gitu. Nah, itu aja tadi Mbak nanyanya hipotesis untuk mediasi ya. Ya. Ya, Ibu. Hmm. Berarti Ya, untuk citasinya, penelitian terdahulunya saya tetap mencari tadi ya Bu ya, yang 3 hal iya, tadi ya Bu ya. betul. Dari X Pendukung ke Y, pengembangan kemudian dari hipotesisnya. X ke mediasi, kemudian dari mediasi ke Y, kemudian baru bisa Mbak men-state bahwa variabel mediasi Mbak itu bisa memediasi hubungan X ke Y. Nah, Oke. nanti di regresinya itu Mbak sama seperti 4 tadi, 4 hubungan regresi yang saya sebutkan tadi, Mbak. Berarti ada persamaan regresi dari X ke Y. Kemudian ada persamaan regresi dari X ke mediasi. Kemudian ada persamaan regresi dari mediasi ke Y. Kemudian ada persamaan regresi dari variabel mediasi tersebut memediasi hubungan antara X ke Y gitu. Nah, untuk persamaan regresi pun reviewer itu detail, Mbak. Pusing juga, Bu ya. Ibu, terima kasih Iya. sudah Ini, membuka ini Ibu Abida ini senang yang kebingungan saya pusing-pusing Ibu. aja Nanti nih. coba baca-baca artikel lagi. Oke, Iya. nanti baca Ya, artikel lagi boleh. Ibu biar lebih semangat. Iya. Ibu, Itu Ibu Ibu Iya. Ipin, Abi, terima kasih. Ibu Karena Abi, keterbaruannya di situ ya, Mbak. iya, Makanya Ibu, mencari keterbaruan terkait disclosure itu kan biasanya kan iya, dia kan Ibu. Jadi mau emang, Iya, ngangkat iya. seperti milih Ibu gitu kan kok bagus gitu iya, Bu. Iya, iya. iya, iya. Boleh, Ibu, boleh, Wah, Mbak. iya, Boleh nanti Terima ya. kita kasih Ibu diskusi lagi, Pipin, Mbak. terima Boleh, kasih boleh, Terima Bu kasih boleh. Junia, Bu Pak Pipin. Udin. Ya, ya, ya. Ibu Oh, Abida ini masih muda, Bu Pipin, jadi dia cari susah. hmm. Ibu Iya, iya, iya. Pipin rupanya di chat ada satu pertanyaan terakhir nih Oh iya, mungkin ya iya. yang melalui chat. Apakah Bapak Sundai Adesitorus, apakah lebih mudah data sekunder atau primer dan berapa lama prosesnya dan template dari Emerald? Sepertinya tadi Bu Pipin sudah sampaikan ya tidak ada template dari Emerald. Nah, Iya, 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 pertanyaannya betul. apakah lebih mudah data sekunder atau primer dan berapa lama prosesnya? Oke. Oke, Pak Sunde, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya lebih gampangnya data sekunder, Pak. Kenapa? Karena kan kalau di kampus saya ada dataset, Pak, ada Refinitiv, kemudian ya ada Refinitiv, nanti bisa ngambil data dari situ. Tapi kalau misalnya tidak ada dataset, berarti kita harus collect hand ya, Pak, manual. Kita lihat juga dari annual report, dari sustainability report, atau variabel-variabel apa, atau pengukuran apa yang mau kita ambil. Tapi kalau data primer, ya tadi pertanyaan kita harus menyebarkan kuesioner. Nah, sebetulnya kalau tidak ada dataset, sama lamanya antara data primer dan data sekunder, Pak. Terus, kalau untuk saya pribadi, saya nggak begitu paham ya. Tapi saya coba juga mempelajari. Kalau data primer ini kan ada pertanyaan gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau buat uji tambahan, itu nggak tahu caranya seperti apa, Pak. Kenapa? Karena ngukur ngukur apa proksi proksi variabelnya itu adalah indikator pertanyaan gitu. Tapi kalau data sekunder, Pak, misal nih, saya mau mengukur karbon emisi disclosure. Karbon emisi disclosure ini kan
bisa diukur pakai indeks GRI dan bisa diukur pakai indeks CHOI. Nah, saya tinggal mengumpulkan dua indeks itu saja, kemudian saya run masing-masing gitu, Pak. Gimana kalau saya run pakai GRI dan gimana kalau saya run pakai indeks CHOI. Nah, itu saya sudah dapat dua tabel gitu. Tapi kalau misalnya untuk data primer, itu kan yang didapatkan itu cuma eh, kalau dari SAMPLS-nya itu ya Pak ya, dari modelnya itu sudah kelihatan. Kemudian yang disajikan itu cuma satu tabel aja gitu untuk main result-nya. Tapi kalau di data sekunder Pak, dari main result itu bisa kita bikin dari sudut pandang sensitivitas analisis seperti apa. Dari sudut pandang endogenity testnya seperti apa gitu ya. Dari sudut pandang kalau Y-nya itu kita ukur pakai proxy yang lain seperti apa. Misalnya kita ngukurnya pakai ROA di main result. Kemudian kita coba ngukurnya pakai ROE. Kemudian kita coba ngukurnya pakai Tobinski. Kemudian kita coba ngukurnya pakai Tobinski -1. Nah, itu banyak Pak pilihannya gitu. Nah, jadi kenapa sekarang jualan orang data sekunder itu adalah di tes-tes tambahan tadi? Karena kalau ada tes tambahan, cerita artikel kita lebih detail. Gitu Bapak Ibu. Ya, sudah. Izin Bu, izin Ya, boleh ini. Kan boleh kebetulan Bapak. itu kalau kita bicara data sekunder kan berarti data itu sudah ada Bu. Kebetulan kan nanti kalau ini Hmm. kita masalah kan untuk secara kepangkatan administrasi kan itu harus sesuai dengan bidang. Dan kebetulan Ya, kan saya betul. bidangnya kan di marketing Bu. Dan data Oh, sekunder untuk betul. marketing itu kan sangat jarang. Oh iya, Dan betul, kita betul. harus memang ke lapangan. Jadi Betul. permasalahan kita kalau tadi bicara tentang keuangan, akuntansi itu Ya, nggak masalah, data semua ada. Tapi kalau bicara tentang kayak kita SDM, ya terus betul, dia betul. tentang marketing, itu kan kita wajib data primer. Maksud saya, Hmm. apakah ada strategi khusus gitu Bu agar kiranya nanti apa namanya bisa diterima di top tier itu yang artinya Mhm. karena memang saya sudah berapa kali masuk ke Emerald Hmm. eh ya belum ada jawaban sih di reject atau enggak belum ada jawaban cuma Oh, saya submit ke publisher lain memang saya sudah banyak publish gitu Bu cuma saya ya. pengen mencoba yang top tiernya dulu sekarang gitu cuma Oh iya, ya. tadi kalau memang kita bicara data primer kan berarti bisa minta minta ethical clearance dari Ya. kampus nah itu yang sangat Oh, sulit itu Bu ethical clearance itu yang sangat sulit karena memang alasannya kenapa diminta itu gitu sama kampus gitu loh padahal kan saya baru tahu hmm. kalau memang ethical clearance itu harus wajib dari kampus gitu. Apakah ada Iya, iya, strategi betul, khusus Pak. Bu agar kita karena jujur saya mau ke lektor kepala ini Bu. Jadi dibutuh butuh Scopus kan Q3 gitu Oh minimal gitu, karena gitu. memang Iya, iya. prosesnya harus itu sekarang peraturan terdikti terbaru. Memang agak Mhm. lain Indonesia nih Bu. Setiap tahun berubah terus permen diktinya Bu. Aku bingung saya gitu ya. Iya, Kemarin hanya iya. Q4, sekarang udah Q3. Aduh, udah pening kepala saya jadi ya kan. Artinya saya mau coba ke sana. Nanti kalau segak sesuai dengan bidang saya, malah di reject sama Oh reviewer, betul, betul, Pak. reviewer itu, yang artinya ya kita. Jadi izin Bu, apa ada strategi Ya. khusus kiranya nanti ngarahnya ke sana? Itu izin, maaf, Oh kasih ya. Bu. Oh ya. Gini, baik Pak Sandai, Pak Sundai. Coba gini Pak. Nah, tadi kan ada marketing tuh Pak di Emerald kan Pak ya. Nanti Bapak coba masuk ke artikel ke jurnalnya marketing. Terus Bapak Oke. lihat isu yang tadi Pak, yang seperti saya contohkan tadi. Nah, kira-kira Hmm, artikel yang publis di situ itu Pak, tabelnya itu mereka menyediakan tabel apa aja gitu Pak. oh gitu. Iya. Kalau misalnya tabelnya cuma satu, nanti Bapak lihat gimana cara mereka nulis gitu. Oh gitu ya Heeh. ya. Hmm. Jadi gitu Bapak Ibu, kita bisa mencontoh, kita nggak apa-apa mencontoh, bukan mencontoh ide, tapi bagaimana cara mereka nulis yang kita contoh, gimana selingkungannya gitu Pak. Di paragraf satu di introduction itu apa. Jadi kan bisa kita tiru gitu Pak. Oke. Iya. Jadi dilihat aja Pak. Ah, saya pernah Pak, teman saya disertasinya data primer, di SAMPLS itu ada endogenity test Pak. Me- Oh Melekat dia di PLS-nya itu Pak, endogenity test gitu. Kalau nggak salah saya tuh hmm. PLS terbaru itu PLS terbaru itu yang keempat ya Pak ya, empat apa yang Iya, ketiga? yang empat sekarang, Heeh. SMPLS 4 ya. Ada endogenity testnya di situ Pak. Oh, Teman saya pakai itu disertasinya. oh iya iya. Mm-mm, mm-mm. Cuma saya nggak tahu tuh tujuan endogenity test di data primer itu pasti tidak sama dengan data sekunder. Kalau data sekunder kan ada tambahan instrumen variabel Pak untuk mengurangi bias gitu. Dilakukan endogenity Hmm. test itu ada ininya, ada alasannya gitu. Oh iya iya. Iya. Hah. Ya, baik.
Sepertinya Dikit sudah lagi Bu, habis. Oh terakhir iya, Bu, terakhir. boleh Pak. Nah, di Emerald itu Bu, APC-nya kisaran berapa ya Bu? Eh, Pilih jangan yang berbayar Pak, karena prosesnya sama. Oh, I see, gitu ya Ya ya. hybrid Pak, bisa bisa open, bisa close. Oh, karena kemarin Prosesnya saya sama. saya summit yang bayar yang hampir 2.500, makanya saya Hampir bilang 50 berapa juta ya. kisarannya sih. Oh, pening saya Bu, udah nggak ngerti lagi. Padahal lektor kepala hanya 11.000-nya tunjangannya kan Bu. Tapi gini Pak, kalau di Emerald Pak, prosesnya Ya. sama. Cuma yang seperti saya bilang tadi Pak, pas masuk ke volumenya aja yang berbayar itu yang dicepatkan kalau di accepted. Tapi kalau dari awal Oh, prosesnya sama. oh ya ya Bu, oke. Iya gitu Makasih Bu Pak. Pipin, ya Ya makasih. sama-sama Pak Sunday. Baik Bapak Ibu, kita sudah habis waktunya ini sedikit Keren, terlewat 10 menit keren, dari keren. yang kita jadwalkan. Nggak apa-apa saking serunya ini Bu Pipin. Keren Iya. itu Bu Pipinnya tuh, keren udah itu. Iya, ya. Sebelum kita dokumentasi, mungkin ada penyerahan sertifikat ke untuk Ibu Dokter Pipin. Mungkin Dwi bisa bantu share. Ya kami terima kasih Ibu Dokter Pipin Kurnia, ini secara simbolis nanti mungkin akan dikirimkan melalui email langsung ke Ibu Pipin untuk sertifikatnya. Terima Ya, kasih banyak terima kasih sudah Mbak. sharing dengan Fame di Sabtu ya, Sabtu Hmm. weekend kita minggu ini. Baik. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu kita akan dokumentasi dulu sebelum kita akhiri ya. Mungkin Dwi juga bisa bantu untuk di Bapak Ibu silakan bisa dibuka kameranya yang available ya, yang bisa tersedia untuk bisa kita dokumentasikan dulu. Dwi bisa dibantu untuk di capture dan dikasih aba-aba ya. Baik, Bapak, Ibu, bisa dibantu untuk membuka kameranya. Di sini ada 2 halaman. Saya capture dulu untuk halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua saya capture. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, kita sudah selesai. Ibu Dokter Pipin, kami sangat berterima kasih nih Ibu atas sharing ilmu Sama-sama praktisnya Mbak. ini yang langsung Benar. mengalami juga bagaimana menulis dari nol sampai bisa Ya, diterima. Mungkin nanti teman-teman dosen di sini masih banyak yang belum masih haus ilmu, itu mungkin nanti bisa ya. berkomunikasi secara langsung Oh, dengan Ibu betul. Dokter Pipin dan mungkin bisa berkolaborasi bersama juga dengan Betul. teman-teman FAME yang ada di Hmm. webinar ini atau mungkin nanti di eh, member ya, member Ya, FAME. Maka silakan Bapak Ibu, silakan, silakan Bapak Ibu, welcome. ya silakan bergabung Oke. juga dengan Iya, FAME karena kita eh, Bu Yunia, berkolaborasi bersama nanti. Ya, iya. Bu Yunia, harus iya. ada next edisinya ini. Kalau enggak, Oh iya, iya, next iya, edisi siap, harus siap ada. Kalau Pak. enggak kita Iya. terputus nanti ini. Oh, Iya. siap, insya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua antusiasnya. Kami mohon maaf atas semua Iya. kekurangannya. Ya, nanti sertifikat dan rekaman akan dikirimkan melalui email. Jangan lupa untuk mengisi presensi Bapak Ibu yang sudah ada di sini, karena database-nya nanti untuk pengiriman presensi dan presensi untuk pengiriman sertifikat dan rekaman dari kegiatan kita termasuk juga PPT-nya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Terima Vivi. kasih. Terima Ya, kasih Bapak Ibu sama-sama. semuanya. Terima kasih. Selamat